Bab 341, Pertemuan Konklav Asosiasi Tiongkok. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Buku 3, Selatan. Saat Ming Jiajia meminum jus buah kelahiran ular, dia mulai demam, dan pingsan lagi. Yue Zong meninggalkan White Bones untuk menjaga Ming Jiajia, sebelum melangkah keluar ruangan. Pada saat ini, Li Guangguo dan Zheng Minghe sedang melatih bawahan mereka. Semua penyintas Tiongkok dan penyintas Vietnam mengikuti aturan pelatihan ketat dengan tekun. Yue Zong adalah orang Tiongkok, dan di negeri asing ini di mana etnisitas penting, dia hanya bisa menemukan kepercayaan pada sesama orang Tiongkok. Oleh karena itu, setiap orang dari 700 plus penyintas, terlepas dari jenis kelamin mereka, direkrut menjadi pasukannya, dan menjalani pelatihan ketat. Para penyintas Tiongkok ini telah mengalami begitu banyak siksaan dan penghinaan, semuanya telah menghadapi yang terburuk. Mereka tidak mengeluh tentang pelatihan Yue Zong. Para wanita tidak bersikap anggun seperti para wanita sebelum kiamat, banyak yang memilih untuk menjalani pelatihan keras yang sama seperti para pria. Mereka yang tidak mengikuti pelatihan, bukan berarti mereka tidak mau, melainkan, kondisi tubuh mereka tidak memungkinkan mereka untuk bertahan dalam aturan ketat semacam itu. Yue Zong mengamati setiap prajurit yang berdiri di bawah terik matahari dan mengikuti pelatihan dengan ekspresi tegas di wajah mereka, dan dia mengangguk puas. Semua wanita ini telah menerima siksaan yang kejam, mereka tidak hanya tidak makan sampai kenyang, mereka juga harus menanggung pemerkosaan. Sekarang setelah mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan martabat dan kekuatan mereka, semua orang memanfaatkan kesempatan itu dengan penuh semangat, beberapa bahkan lebih menonjol daripada prajurit pria sebelum kiamat. Yue Zong sedikit chauvinis terhadap pria, dan percaya bahwa berperang adalah pekerjaan pria, dan tidak suka melibatkan wanita dalam perang. Namun, di belahan dunia ini di mana orang Tionghoa merupakan minoritas, dia tidak punya pilihan selain melatih dan memperlengkapi mereka juga. Jika tidak, dia akan menempatkan dirinya dalam situasi yang canggung dengan pasukan yang tidak mencukupi. Perusahaan Yue Zong juga memiliki sejumlah kecil orang Vietnam yang selamat, namun, orang Vietnam yang ia gunakan semuanya adalah orang-orang yang memiliki keluarga dan orang-orang terkasih. Dengan cara ini, ia dapat menekan keinginan mereka untuk mengkhianatinya. Meski begitu, ia tidak berani menggunakan terlalu banyak orang Vietnam, jika tidak, jika mereka semua memberontak, ia akan mendapat masalah. Yue Zong melihat para penyintas Tiongkok itu berlatih dengan tekun di bawah terik matahari dan ia sedikit mengernyit, dan berpikir dalam hati dengan menyesal, sayang sekali. Kalau saja ada bangkai binatang mutasi tipe 2. Jika ada cukup daging binatang mutasi tipe 2, maka para penyintas itu dapat dengan cepat mendapatkan kembali vitalitas mereka, dan dapat terlibat dalam pelatihan yang lebih keras dan lebih ketat, meningkatkan potensi pertempuran mereka. Pada saat yang sama ketika Yue Zong mengawasi pelatihan para penyintas Tiongkok, para petinggi asosiasi Tiongkok saat ini sedang terlibat dalam rapat konklav. Su Wenyan mendesah pelan, dia hanya menghilang selama beberapa hari, dan tiba-tiba mengumpulkan sekelompok lebih dari 1.000 orang. Dia benar-benar punya kemampuan. Yue Zong telah meminjam 100 anggota asosiasi Tiongkok, tetapi kembali dengan lebih banyak warga daripada asosiasi Tiongkok saat ini. Dan pada saat yang sama, dia mendapatkan 1 batalion dan peralatan senilai 1 kompi. Para petinggi asosiasi Tiongkok semuanya tercengang. Chen San mendengus dengan sedikit ketidakpuasan, kelompok yang dibawa kembali Yue Zong. Paling-paling hanya kumpulan sampah acak, bagaimana mereka bisa bersaing dengan para elit asosiasi Tiongkok kita? Dia mungkin punya 1.000 orang atau lebih, tetapi kita hanya butuh 200 untuk benar-benar mengalahkannya. Pasukan yang baru-baru ini diintegrasikan Yue Zong sebenarnya adalah gerombolan orang-orang yang tidak terlatih. Mereka tidak hanya kurang dalam pelatihan militer, mereka juga tidak memiliki pengalaman pertempuran. Mereka jelas tidak dapat menandingi para prajurit asosiasi Tiongkok. Feng Qingtian memiliki ekspresi yang mengesankan saat ia membalas, itu mungkin benar, tetapi mereka telah memperoleh banyak peralatan dan senjata, dan saat ini sedang menjalani pelatihan oleh Yue Zong si monster. Dengan hanya 2 hingga 3 bulan pelatihan, mereka akan menjadi kekuatan yang tangguh. Liu Niujin memiliki ekspresi yang santai, bukankah itu bagus untuk kita? Mereka juga berpikiran sama, dan ingin memusnahkan Wu Yanhong itu. Jika mereka menjadi lebih kuat, dan menjadi sekutu kita, tekanan pada kita akan sangat berkurang. Bagaimanapun juga, Wu Yanhong adalah musuh terbesar asosiasi Tiongkok.
Di Vietnam di mana ada orang-orang Vietnam yang selamat di mana-mana, bahkan jika asosiasi Tiongkok mencoba yang terbaik untuk berkembang, mereka tidak akan dapat menandingi Wuyan Hong. Dengan waktu yang cukup, asalkan tidak ada yang salah dalam pasukan Wuyan Hong, mereka hanya akan tumbuh lebih besar dan lebih kuat, namun asosiasi Tiongkok hanya akan menjadi lebih kecil dan lebih lemah. Luo Mingyin memiliki wajah datar saat ia berbicara dengan muram, namun, Yue Zong ini mungkin bukan orang suci sendiri. Saat dia melihat Peng Lingbo, dia membunuhnya tanpa ampun dan menaklukkan pasukannya. Begitu dia benar-benar memantapkan dirinya, bagaimana jika dia melakukan hal yang sama kepada kita juga? Mendengar ini, semua orang terdiam. Saat Yue Zong bertemu Peng Lingbo, dia telah mengeksekusinya, dan dengan paksa menaklukkan bawahannya, dan bahkan memberi perintah membunuh bagi para penyintas Vietnam yang telah menyerah. Semua ini membuktikan bahwa dia benar-benar orang yang kejam dan tegas, yang membuat petinggi asosiasi Tiongkok menjadi gugup. Memang benar bahwa Yue Zong adalah musuh Wuyan Hong, tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa dia akan menjadi teman asosiasi Tiongkok untuk waktu yang lama? Mata Luo Yi berbinar, dan dia mengajukan ide yang sangat kejam, mengapa tidak membunuhnya sekarang? Lalu menelan orang-orangnya, bagaimana dengan itu? Dengan begitu, asosiasi Tiongkok kita akan memiliki perlengkapan sebanyak 4 batalion dan sekitar 3.000 orang. Bahkan jika Wuyan Hong itu mengirim 3 batalion lagi untuk menyerang kita, kita akan mampu bertahan dan mundur. Saat kata-kata itu keluar dari Luo Yi, banyak pejabat merasa hati mereka bergetar. Jika mereka berhasil melakukannya, dan menelan bawahannya, maka kekuatan keseluruhan asosiasi Tiongkok akan meningkat pesat. Di dunia pasca apokaliptik ini, selain kekuatan sendiri, semua hal lainnya hanya dangkal. Menyerang faksi lain, menelan pasukan lain, bukan berarti asosiasi Tiongkok tidak pernah melakukan tindakan seperti itu sebelumnya. Alis Suonyan terangkat, saat dia dengan tegas menegur, tidak mungkin. Luo Yi, kita sekutu Yue Zong. Dia pernah menyelamatkan diri kita tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak bermoral seperti itu. Jangan pernah menyebutkan ini lagi. Lain kali kau melakukannya, kau akan dikenakan hukuman. Mendengar kata-kata Suonyan, ada beberapa pejabat yang hadir yang tersenyum lega, beberapa bahkan menghela napas lega. Tidak semua orang memiliki pikiran yang berbahaya. Ya, Presiden, Luo Yi tampak malu saat menjawab, sebelum terdiam. Niu Wei, yang bertanggung jawab atas logistik dan persediaan, bertanya, Presiden. Yue Zong baru saja mengirim orang untuk merebut kembali peralatan senilai 2 batalion infanteri. Apakah kita menyerahkannya atau tidak? Suonyan tertawa ringan, tentu saja, peralatan itu ditinggalkan olehnya di sini, di bawah perawatan kita. Sekarang dia ada di sini untuk mengambilnya kembali, kita harus mengembalikannya. Kita tidak bisa menyinggung sekutu kita. Niu Wei mengangguk sedikit dengan enggan, iya. Bagaimanapun juga, itu adalah peralatan senilai 2 batalion. Ini mewakili kekuatan besar untuk faksi manapun, Niu Wei secara alami tidak mau mengembalikannya ke Yue Zong. Setelah menyelesaikan diskusi tentang beberapa hal, para petinggi lainnya bubar satu persatu, hanya menyisakan 2 wakil presiden bersama Suonyan. Wenyan, kenapa kau tidak setuju dengan usulan Luo Yi? Aku ingin tahu kebenarannya. Wang Xingchun menatap Suonyan dan bertanya dengan suara rendah. Dia tahu bahwa Suonyan di depannya bukanlah pria yang baik, berbudi luhur, dan terhormat. Orang-orang seperti itu tidak mungkin bisa bertahan hidup di dunia yang keras ini, apalagi membangun kekuatan di negara yang penuh permusuhan. Setelah Wang Xingchun mendengar saran Luo Yi, dia sangat tergoda, dan ingin menyingkirkan Yue Zong juga, dan menelan bawahan dan perlengkapannya. Wen Xuyan mengulurkan tangan untuk mengangkat cangkir tehnya, sambil dengan anggun menyesapnya, lalu menjawab dengan lembut, Xingchun. Izinkan aku bertanya padamu, jika kau ingin membunuh Yue Zong, seberapa yakin kau akan melakukannya? Wang Xingchun mengerutkan kening, sambil merenung dalam diam selama beberapa saat, sebelum menjawab berdasarkan laporan dari Zheng Qiang dan yang lainnya, jika kita mencoba melakukan pembunuhan, 3 dari kita akan memiliki peluang 70% untuk mengalahkannya. Namun, jika dia masih menyembunyikan lebih banyak trik di balik lengan bajunya, maka akan sulit untuk membunuhnya. Sebaliknya, kita mungkin secara tidak sengaja memberitahunya tentang niat kita. Jika itu adalah konfrontasi langsung, jika kita ingin membunuhnya, kita tidak memiliki kesempatan. Tepat sekali, mengalahkannya mungkin mudah, tetapi membunuhnya pasti akan sangat sulit.
Jika kita tidak berhasil membunuhnya, maka dia akan menjadi musuh terkuat asosiasi Tiongkok kita. Saat ini, kita memiliki musuh yang sama, Wu Yanhong. Membunuh di antara kita sendiri hanya akan menguntungkan binatang buas Vietnam itu. Pasukan Yue Zong masih lemah, jika dia ingin berurusan dengan Wu Yanhong, dia juga harus bekerja sama dengan kita. Dalam waktu dekat, dia pasti tidak akan melakukan apapun kepada kita. Kecuali kita lemah seperti Freemason dan tidak mau melawan Wu Yanhong. Oleh karena itu, setidaknya sampai Wu Yanhong dibasmi, hubungan sekutu kita pasti akan kokoh. Mata Su Wenyan berkilat aneh, saat dia menyampaikan dugaannya tentang pemikiran Yue Zong. Sebenarnya, Yue Zong tidak punya rencana apapun terhadap asosiasi Tiongkok, hanya karena tekanan pasukan Wu Yanhong terlalu besar. Dia membutuhkan sekutu kuat yang bisa bertarung untuk menarik perhatian Wu Yanhong. Peng Lingbo dan Freemason-nya praktis hanya lelucon, tidak ada gunanya bagi mereka dalam gambaran yang lebih besar, oleh karena itu dia dengan santai memusnahkan mereka, dan menelan pasukan mereka. Tiger Chu tiba-tiba bertanya, bagaimana jika Wu Yanhong benar-benar dibasmi oleh Yue Zong? Su Wenyan tersenyum bodoh, jika dia benar-benar bisa memusnahkan Wu Yanhong, maka asosiasi Tiongkok kita bisa mengandalkannya. Ini adalah Vietnam yang sedang kita bicarakan, jika Yue Zong ingin menguasai tempat ini, dia harus mengandalkan kita orang Tiongkok. Ketika kami pertama kali mendirikan asosiasi Tionghoa, tujuannya adalah untuk memperjuangkan martabat dan penghidupan kami, orang Tionghoa. Jika dia bisa melakukannya lebih baik dari kami, maka tidak ada salahnya untuk bergabung dengannya. Tiger Chu dan Wang Xingchun merenung dalam diam sebelum mengangguk setuju. Jika Yue Zong benar-benar bisa membasmi Wu Yanhong, terus melawan Yue Zong akan seperti belalang yang mencoba menghentikan mobil. Selain itu, Yue Zong adalah orang Tionghoa, memiliki orang Tionghoa lain sebagai pemimpin, tidak ada yang salah dengan itu. Tentu saja, ini semua didasarkan pada asumsi bahwa Yue Zong memang memiliki kemampuan untuk menjatuhkan Wu Yanhong. Jika tidak, mereka tidak akan bergantung pada karakter yang tidak berguna juga. Setelah pertemuan para petinggi asosiasi Tiongkok, mereka mengembalikan barang-barang itu kepada Yue Zong tanpa banyak basa-basi. Bahkan 300 ton ransum dikirim ke Yue Zong dengan cepat. Dengan penanganan seperti itu, Yue Zong merasa sedikit terkejut. Dia mengira akan ada penundaan, bahkan sampai harus mengerahkan tenaga untuk mendapatkannya kembali. Setelah seharian penuh, Ming Jiajie akhirnya mulai sadar dari komanya. Bagaimana kondisimu sekarang? Yue Zong duduk di jendela di kamar Ming Jiajie. Dia menatapnya yang baru saja bangun, bertanya dengan nada khawatir. Ming Jiajie mengangkat kepalanya untuk melihat Yue Zong duduk di sampingnya, dan hatinya melonjak kegirangan, sebelum dia menutup matanya untuk merasakan perubahan di tubuhnya. Dia kemudian dengan cepat berkata, Guru, 6 atribut sekarang seperti ini, kekuatan 12, kelincahan 11, semangat 43, stamina 10, daya tahan 10, vitalitas 11. Saya telah menjadi evolver berbasis roh, dan telah mempelajari keterampilan level 3, memanggil serigala bayangan, dan keterampilan pasif level 3 afinitas. Setelah menjadi evolver, setiap bagian dari konstitusi tubuh akan mendapatkan peningkatan. Bahkan jika itu adalah anak-anak, setelah berubah menjadi evolver, konstitusinya saat ini akan lebih baik daripada orang normal lainnya. Itu adalah kasus untuk Yao Yao saat itu, dan merupakan kasus yang sama untuk Ming Jiajie sekarang. Mereka berdua memiliki tubuh yang lebih kuat daripada orang dewasa. Ketika Yue Zong mendengar bahwa Ming Jiajie telah memperoleh 2 keterampilan, matanya bersinar dengan gembira. Jelas Ming Jiajie adalah seorang jenius yang juga memiliki beberapa potensi. Itulah sebabnya dia berhasil memahami 2 keterampilan sekaligus. Yue Zong telah menggunakan jus buah kelahiran ular untuk membantu orang lain berevolusi, tetapi para evolver itu hanya memperoleh keterampilan setelah evolusi, tidak seperti Ming Jiajie yang memperoleh 2. Mata Yue Zong ditarik kembali dan dia berkata, "Oh, ayo panggil binatang buasmu untuk melihatnya." "Ya," Ming Jiajie menjawab dengan patuh, sebelum melambaikan tangan kecilnya, dan mengaktifkan panggil serigala bayangan miliknya. Seekor serigala iblis muncul tanpa suara dari udara tipis, bulunya seluruhnya hitam seperti malam, saat menatap Yue Zong tanpa suara sementara berdiri di samping Ming Jiajie, memberikan kesan bahwa ia akan tersentak kapan saja. Yue Zong menatap serigala bayangan dan bertanya kepada Ming Jiajie, apa kemampuannya? Saat berjalan dalam bayang-bayang, sulit bagi orang untuk mendeteksinya,
ia juga memiliki kemampuan pengejaran. Ming Jiajia berpikir sejenak, sebelum melambaikan tangannya ke arah serigala bayangan. Serigala bayangan dan Ming Jiajia terhubung melalui pikiran, dan ia berjalan menuju bayangan di sudut. Saat ia bersentuhan dengan bayangan itu, tubuhnya tampak berputar dan menyatu dengan bayangan di dinding. Yue Zong terus memfokuskan pandangannya pada serigala bayangan, dan meskipun ia pikir ia sudah siap secara mental, ia tetap tidak dapat melihat serigala bayangan. Hatinya menjadi dingin, dan tatapannya sekali lagi terfokus pada bayangan itu, nyaris tidak menyadari keberadaan serigala itu. Selama perhatiannya teralih sedikit saja, ia tidak akan dapat melihatnya lagi. Yue Zong bertanya kepada Ming Jiajia, berapa banyak dari mereka yang dapat kau panggil? Jika serigala bayangan jenis ini dapat dipanggil dalam jumlah banyak, maka dalam kegelapan malam, mereka akan menjadi kekuatan yang menakutkan. Ia dapat tetap bersembunyi tanpa suara di dalam bayangan, dan dapat dengan mudah mencabik-cabik tenggorokan orang normal. Ming Jiajia berpikir sejenak sebelum menjawab, serigala bayangan ini membutuhkan 10 poin spirit per pemanggilan, mempertahankannya membutuhkan 2 poin spirit setiap 10 menit. Oleh karena itu, kapasitas maksimum saya adalah 3 serigala bayangan dengan batas waktu 10 menit. Yue Zong terus bertanya, lalu bagaimana dengan kemampuan afinitas? Kemampuan afinitas tidak pernah dijatuhkan bahkan setelah Yue Zong membunuh begitu banyak binatang mutan, itu pasti agak istimewa. Ming Jiajia sedikit mengernyitkan alisnya, keterampilan ini tidak banyak berguna, itu hanya meningkatkan niat baik yang dimiliki binatang mutan untukku. Yue Zong terus bertanya, bisakah itu digunakan untuk menjinakkan binatang mutan? Jika itu bisa digunakan untuk menjinakkan binatang mutan, maka itu adalah keterampilan yang berguna. Kalau tidak, itu hanya sedikit membantu. Ming Jiajia mengamati keterampilannya dengan hati-hati, sebelum menjawab, tidak. Itu hanya dapat meningkatkan tingkat kasih sayang, jadi binatang mutan tidak akan menyerangku. Namun, keterampilan itu tidak berguna melawan tipe yang lebih agresif dan mereka yang tidak memiliki kecerdasan. Yue Zong berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah. Waktunya sarapan. Ya, Tuan. Ming Jiajia menjawab dengan patuh, sebelum mengambil makanan di sampingnya dan mulai mengunyahnya. Chen Yao, Ming Jiajia dan Gan Tao, sampai sekarang Yue Zong memiliki 3 evolver bersamanya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang akan membantu melawan Wuyan Hong. Adapun sisanya, Yue Zong dapat mengubah mereka menjadi evolver, tetapi kesetiaan mereka dipertanyakan. Bos Yue, Zheng Minghe berjalan ke ruangan dan menatap aneh ke arah Yue Zong yang duduk di samping Ming Jiajia, saat dia memberi hormat dengan hormat. Yue Zong mengangguk ringan dan bertanya kepada Zheng Minghe, hal yang saya minta Anda periksa, bagaimana? Zheng Minghe melaporkan, daerah sekitarnya semuanya telah dikunci oleh Wuyan Hong. Selain itu, saya telah menerima berita dari Asosiasi Tiongkok bahwa faksi-faksi Tiongkok di dekatnya telah menghadapi pemusnahan oleh Wuyan Hong. Banyak penyintas Vietnam telah bergabung dengan pihak Wuyan Hong juga. Wuyan Hong telah menderita kerugian besar, dengan Yue Zong telah menghancurkan 4 batalionnya. Namun, hanya dengan satu perintah, ia benar-benar dapat memusnahkan sejumlah besar faksi Tiongkok, sambil menyerap sendiri para penyintas Vietnam. Ia memulihkan kekuatannya dan memperluas jangkauannya. Bagaimanapun, mereka berada di Vietnam, dan sebagai orang Vietnam, ia memiliki pengaruh. Yue Zong kemudian bertanya, bisakah Asosiasi Tiongkok menyampaikan pesan ke seluruh faksi Tiongkok? Zheng Minghe tampak muram saat ia menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Mereka yang dapat dijangkau oleh Asosiasi Tiongkok telah disapu oleh Wuyan Hong. Mereka yang belum disapu semuanya bersembunyi di dalam hutan, dan komunikasi dengan mereka telah terputus. Sepertinya kita sendirian. Mata Yue Zong berbinar, hatinya terasa seperti ditekan oleh batu besar, saat dia berbicara dengan lembut. Di daerah ini, hanya ada Asosiasi Tiongkok dan perusahaan Yue Zong yang masih berjuang di hutan. Jika keadaan terus seperti ini, hanya masalah waktu sebelum pasukan Wuyan Hong menemukan mereka. Begitu mereka ditemukan, mereka akan menunggu serangan besar-besaran dari pasukannya. Meskipun para penyintas di bawah Yue Zong semuanya memiliki moral yang tinggi, pelatihan mereka tidak cukup untuk mempersiapkan mereka menahan serangan dari Wuyan Hong. Mencoba memperluas kekuatan sendiri di negeri asing terlalu sulit, terutama karena mereka berada di daerah utara di mana orang Vietnam masih tidak menyukai orang Tiongkok. Jika itu di selatan, perluasan Yue Zong akan berjalan lebih lancar.
Yue Zong akhirnya bertanya, bagaimana dengan intelijen lainnya? Zheng Ninghe ragu-ragu sejenak sebelum berkata, saya menangkap seseorang. Dari mulutnya, saya memperoleh informasi bahwa Li Guangyi telah bersekutu dengan Wu Yanhong dan telah setuju untuk berada di bawahnya. Juga, saya tidak yakin kapan itu terjadi, tetapi Li Guangyi telah meminjam 2 batalion tentara dari Wu Yanhong. Sesuatu pasti telah terjadi. Ini juga kesempatan kita, mungkin satu-satunya kesempatan kita. Yue Zong mengerutkan kening, saat pikirannya mulai berpacu. Tapi kejadian seperti apa? Li Guangyi juga seseorang dengan 10 batalion. Bagaimana dia bisa menundukkan kepalanya untuk meminjam dari Wu Yanhong? Oh benar, gerombolan zombie. Pasti ada beberapa pergerakan dari zombie di sekitar kota Gaoping. Kalau tidak, Li Guangyi tidak akan segugup itu. Yue Zong menganalisis situasi dan memikirkan skenario yang mungkin dihadapi oleh Li Guangyi, sebelum sampai pada kesimpulan ini tentang musuh yang paling menakutkan. Zombie adalah musuh seluruh umat manusia. Kota Gaoping sendiri memiliki lebih dari 500.000 zombie di dekatnya. Dengan hanya 10 batalion yang masing-masing beranggotakan 4.000 lebih prajurit, dan mayoritas adalah prajurit baru, ditambah dengan fakta bahwa masih ada gesekan antara prajurit batalion, ingin berurusan dengan gerombolan 500.000 zombie akan menjadi masalah. Dalam hal kekuatan, pasukan Li Guangyi tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan pasukan Wu Yanhong, oleh karena itulah satu-satunya alasan yang masuk akal bagi Li Guangyi untuk menyerah pada Wu Yanhong. Setelah memikirkan semua ini, Yue Zong segera berdiri dan menuju ke arah asosiasi Tiongkok. Su Wenyan mendengar saran Yue Zong, dan matanya berkilat kaget, dan alisnya berkerut, apa? Yue Zong, kamu ingin kami pergi bersamamu dan melancarkan serangan ke utara. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Utara adalah wilayah Li Guangyi. Saat ini, pasukan Wu Yanhong ada di mana-mana mencari jejak kita. Saat Li Guangyi mengirim beberapa pasukan untuk menghalangi kita, Wu Yanhong dapat memotong kita dari belakang, dan hasil akhirnya tidak terbayangkan. Liu Niujin tidak dapat menahan diri dan berseru, Yue Zong, apakah kamu gila? Bukannya kamu tidak yakin dengan kekuatan kita? Setiap dari kita yang digabungkan tetap tidak akan cukup untuk menghadapi Li Guangyi. Selama dia mengerahkan beberapa batalion, itu akan cukup untuk menghalangi kita. Tatapan semua orang tertuju pada Yue Zong. Yue Zong berkata dengan suara yang dalam, aku tidak gila. Ini satu-satunya kesempatan kita. Li Guangyi telah meminjam 2 batalion dari Wu Yanhong, dan aku rasa itu untuk menghadapi gerombolan zombie di kota Gaoping. Dalam keadaan seperti itu, dia kemungkinan besar tidak punya waktu untuk menghadapi kita. Selama kita dapat membasmi pasukan yang dikirim oleh Wu Yanhong, kita dapat keluar dari pengepungan ini dan menuju Guangxi dari kota Gaoping. Wang Xingchun mengerutkan kening dan menatap Yue Zong, kamu sendiri yang mengatakannya. Li Guangyi telah meminjam pasukan dengan spekulasi bahwa itu untuk menghadapi gerombolan zombie. Bagaimana jika tidak, dan sebaliknya, itu dalam persiapan untuk berurusan dengan kita. Huyan menatap Yue Zong, jika itu masalahnya, aku khawatir seluruh asosiasi kita akan binasa. Semua 2.000 lebih dari kita akan menjadi mayat. Yue Zong menatap Su Wenyan dan menjawab dengan lembut, aku tahu itu. Namun, tinggal di sini bukanlah pilihan. Hanya sedikit lebih banyak waktu dihabiskan di sini, pasukan Wu Yanhong akan datang cepat atau lambat. Pada saat itu, kecuali kita bersembunyi lebih jauh di hutan tempat tipe 2 dan tipe 3 berada, atau kita harus bertarung dengannya. Berdasarkan kekuatan kita saat ini, kita pasti akan binasa di bawah kedua pilihan. Pergi menuju kota Gaoping dan meluncurkan serangan adalah satu-satunya jalan keluar kita sekarang. Keputusanku sudah ditetapkan, terlepas dari apa yang kalian katakan, aku akan menyerang setelah sehari. Wenyan, apa rencanamu? Bertempur menuju kota Gaoping jelas berisiko. Yue Zong tahu bahwa dengan kesalahan sekecil apapun, pendirian Tiongkok ini pasti akan mati. Akan tetapi, itulah satu-satunya kesempatan mereka mampu melakukan sesuatu. Kalau tidak akan ada lagi kesempatan untuk bertahan hidup di masa mendatang. Su Wenyan mengerutkan kening, merenung dalam diam sebelum menjawab, Yue Zong, saranmu terlalu berisiko. Aku ingin mempertimbangkannya beberapa hari sebelum memberimu jawaban yang tegas. Yue Zong tertawa acuh tak acuh, beberapa hari. Tentu, setelah kau selesai berpikir, kau bisa memberi tahuku. Tapi aku akan pergi besok. Sebaiknya kau memberiku jawaban malam ini. Yue Zong tidak suka berlama-lama,
karena ia telah membuat keputusan untuk melakukan sesuatu, ia ingin melakukannya dengan baik. Saat ia meninggalkan lokasi pertemuan Asosiasi Tiongkok, ia telah memerintahkan anak buahnya untuk bersiap mengungsi dan menyerang ke arah utara. Mengenai orang-orang yang berbeda di Asosiasi Tiongkok, Yue Zong tahu bahwa sulit untuk meyakinkan mereka tanpa bukti yang cukup. Bagaimanapun, operasi untuk menyerang kota Gaoping ini memang berisiko, dapat dikatakan bahwa itu adalah pertaruhan. Jika ia memenangkan pertaruhan ini, maka ia dapat melarikan diri dari pasir hisap yang merupakan Vietnam, dan memperoleh akses ke sisi lain, yang merupakan rumah. Jika dia kalah taruhan, maka para penyintas yang mengikutinya akan mati. Saat Yue Zong pergi, Wang Xingchun langsung bertanya kepada Su Wenyan, "Wenyan, sepertinya dia sudah memutuskan untuk menyerang kota Gaoping. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mengambil risiko bersamanya?" Su Wenyan merenung sejenak sebelum menjawab, "Mari kita tunggu dan lihat." Asosiasi Tiongkok tidak mau menanggung risiko sebesar itu dalam pertaruhan, lagi pula, di sini jauh lebih aman. Sore harinya, Yue Zong baru saja menyelesaikan makan malamnya, dan sedang berjalan-jalan di hutan terdekat bersama Ming Jiajia. "Keluarlah." Yue Zong tiba-tiba melihat ke sudut gelap di dalam hutan dan berseru. "Bagaimana kau melakukannya? Sudah 2 kali kau menemukanku." Zheng Qiang sedikit kesal saat dia berjalan keluar dari tempat gelap itu, berjalan menuju Yue Zong sambil bertanya dengan rasa ingin tahu. Yue Zong terkekeh dan mengganti topik pembicaraan, "Bagaimana? Asosiasi Tiongkok seharusnya sudah mengambil keputusan, ya. Apakah akan bertarung, atau bertahan?" Zheng Qiang menatap Yue Zong beberapa saat, sebelum menjawab dengan nada serius, "Yue Zong, kamu benar-benar tidak yakin apakah ada gerombolan zombie di kota Gaoping saat ini?" Yue Zong menatap Zheng Qiang dengan tenang dan menjawab, "Aku bukan dewa, bagaimana aku bisa memastikan seperti apa situasi di sana saat ini? Aku hanya sampai pada kesimpulan berdasarkan informasi yang tersedia." Zheng Qiang memiliki ekspresi serius saat dia mencoba memohon pada Yue Zong, "Ayo kita pergi mengintai tempat itu sekarang. Kamu memiliki binatang mutasi tipe 2 sebagai tunggangan, kita dapat memeriksa situasinya hanya dalam 1 malam." Yue Zong berpikir sejenak, sebelum menolaknya, "Tidak mungkin. Aku perlu menyimpan cukup stamina dan semangat untuk menghadapi pertarungan besok." Saran Zheng Qiang cukup bagus, tetapi dia mengabaikan satu hal, yaitu Yue Zong tidak mempercayai Asosiasi Tiongkok. Jika Yue Zong pergi untuk melakukan pengintaian, kemungkinan besar Asosiasi Tiongkok akan menelan bawahannya. Jika dia kembali, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia tidak mungkin membunuh anggota Asosiasi Tiongkok. Hari-hari ini, Yue Zong tidak melangkah terlalu jauh dari orang-orangnya, karena kekhawatirannya. Zheng Qiang sedikit kecewa, tetapi dia terus mencoba memohon kepada Yue Zong, "Kalau begitu, Yue Zong, haruskah kita menunggu sampai kita memastikan intelijen, sebelum mengambil tindakan? Selama kita dapat memastikan keaslian situasi, kita akan berangkat bersama, dan kekuatan kita akan menjadi lebih kuat bersama." Yue Zong menggelengkan kepalanya, dan mengulurkan ranting zaitunnya, "Kecepatan sangat penting. Siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi setelah hari ini? Aku harus meraih kesempatan ini, jika tidak, kita pasti akan musnah jika kita tetap di sini." "Zheng Qiang, mengapa kamu tidak ikut denganku?" Zheng Qiang langsung menolaknya, "Tidak. Aku tidak bisa melakukan itu. Presiden telah memperlakukanku dengan baik. Aku tidak bisa meninggalkannya saat ini. Aku akan mengikutimu." Tepat pada saat ini, Su Tianya yang cantik melangkah keluar. Yue Zong menatap ke arah Su Tianya dengan tatapan penuh tanya. Berdasarkan kemampuannya, Su Tianya sebenarnya sudah begitu dekat sebelum ditemukan olehnya, dia jelas tidak sederhana. Dalam pasca kiamat ini, wanita memiliki kelemahan dalam bertahan hidup. Namun, mereka yang memiliki otoritas dan kekuasaan, tidak ada yang berkarakter sederhana. Su Tianya telah naik ke posisi yang lebih tua, ini sepenuhnya karena kekuatannya sendiri. Su Tianya tersenyum malu-malu pada Yue Zong, "Mengapa? Apakah aku tidak diterima?" Yue Zong menatap kecantikan mutlak itu dan menjawab dengan senyumnya sendiri, "Bagaimana mungkin? Tianya, kamu benar-benar akan ikut denganku. Apakah kamu telah mendapatkan persetujuan saudaramu?" Su Tianya menjawab dengan suara cerah, "Dia adalah dia. Aku adalah diriku sendiri. Hal-hal yang aku putuskan, mengapa aku harus meminta persetujuannya? Apa yang kamu katakan sebelumnya hari ini, aku mengerti maksudmu dan setuju dengannya."
Karena memang akan seperti ini, mengapa tidak mencoba-mencobanya? Kapan kita harus menunggu? Musuh lebih kuat dariku, hanya dengan keajaiban kita bisa keluar dari ini. Su Tianya adalah seorang wanita dengan pandangan yang kuat, dan tidak hanya setuju dengan semua yang dikatakan saudaranya. Selama pembentukan asosiasi Tiongkok, Su Tianya telah membantu meletakkan fondasi yang cukup. Yue Zong tertawa dan berkata, "Bagus. Kalau begitu mari kita bekerja sama untuk membantai jalan keluar kita." Selain Su Tianya, asosiasi Tiongkok tidak memiliki orang lain yang bersedia mengambil risiko dengan Yue Zong. Pagi kedua, Yue Zong memimpin pasukannya yang beranggotakan 1.000 orang, setelah semua persiapan selesai, dan mereka mulai berbaris ke arah utara. Su Tianya memimpin pasukannya sendiri yang terdiri dari 46 prajurit wanita saat mereka bergabung dengan Yue Zong dalam perjalanan mereka ke utara. Di dalam hutan, ada 6 prajurit yang berkamuflase, wajah mereka berlumuran lumpur, dan mereka mengenakan helm yang dilapisi warna hijau saat mereka berjalan dengan hati-hati di sepanjang jalan utama dan melakukan pencarian. Mereka adalah prajurit elit yang dikerahkan oleh Wu Yanhong, dan mereka secara khusus mengumpulkan informasi tentang asosiasi Tiongkok dan Yue Zong. Keenam orang ini berpengalaman, dan saat mereka mencari di hutan dengan hati-hati, mereka sangat teliti untuk tidak meninggalkan jejak mereka sendiri. Setelah mencari secara ekstensif, mereka menyeberangi pohon besar ini. Ketika tiba-tiba, hujan peluru ditembakkan ke bawah, menyebabkan 3 prajurit pengintai langsung tewas. 3 prajurit yang tersisa segera menghindar ke samping, saat mereka berlari mencari perlindungan dan mengangkat senjata mereka sendiri untuk menembak kembali ke atas pohon. Tidak ada gunanya dalam perjuangan yang sia-sia. Karena kau telah terungkap, hanya ada satu jalan yang tersisa untukmu, kematian. Zheng Minghe melompat turun dari pohon, menghindari peluru dan dengan cepat melemparkan granat tangan ke arah salah satu prajurit. Dengan ledakan besar, granat itu meledak dan menghancurkan prajurit pengintai itu menjadi berkeping-keping. Wajah 2 prajurit lainnya langsung berubah, saat mereka mulai menembaki seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. Saat mereka melepaskan peluru, serigala bayangan tiba-tiba muncul dari bayang-bayang, dan segera mengatupkan rahangnya di sekitar tenggorokan salah satu prajurit, mematahkan tenggorokannya. Setelah membunuh prajurit itu dalam satu gigitan, serigala bayangan itu tidak berhenti, dan langsung menerkam prajurit lainnya, merobek tenggorokannya juga. Suara tembakan segera mereda di hutan. Sungguh pemanggilan yang kuat. Setelah baku tembak berakhir, Zheng Minghe berjalan keluar dari balik pohon, saat ia menatap serigala bayangan dengan kilatan rumit di matanya. Kekuatan serigala bayangan ini sungguh mengerikan, tampak seperti hantu di medan perang. Serigala itu telah membunuh 2 prajurit elit tanpa suara. Bahkan bagi seseorang seperti Zheng Minghe, untuk menangani 2 prajurit itu akan membutuhkan sedikit waktu lagi. Serigala bayangan itu benar-benar melakukannya dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas. Ming Jiajia, mengenakan seragam militer keluar dari bagian lain hutan, sambil bertanya kepada Zheng Minghe, "Sudah beres?" "Ya, Nona Jiajia." Zheng Minghe menatap Ming Jiajia dengan tatapan rumit saat dia menjawab. Kemampuan Ming Jiajia, Summon Shadow Wolf, memiliki potensi yang sangat besar di medan perang. Yue Zong telah mengatur agar Ming Jiajia menjadi bagian dari kelompok pengintaian yang dipimpin oleh Zheng Minghe untuk dilatih di bawahnya, yang memungkinkannya untuk mendapatkan beberapa pengalaman dan menjadi lebih nyaman dengan perintahnya atas keterampilan tersebut. Setelah berurusan dengan para prajurit pengintaian dan beberapa penjaga yang bersembunyi di sekitar area tersebut, kelompok Yue Zong melanjutkan perjalanan mereka menuju arah timur laut. Saat Wu Yanhong mengetahui prajurit pengintaian dan penjaganya terbunuh, dia akan bereaksi dengan cepat, oleh karena itu tempat ini tidak aman untuk berlama-lama. Yue Zong dan pasukannya berbaris sepanjang pagi, sebelum akhirnya mereka mendengar suara pertempuran dari utara, jelas bahwa ada pertempuran sengit yang sedang berlangsung saat itu. Itu adalah suara artileri berat. Itu benar, mereka pasti sedang melawan gerombolan zombie. Yue Zong mendengar suara artileri berat, matanya bersinar dengan kegembiraan, saat dia memanggil Wei Ningguo, "Wei Ningguo. Aku akan meninggalkan semuanya di sini di bawah komandomu untuk sementara. Aku akan maju ke depan dan mengamati situasi." Hanya dengan melihat situasi dengan matanya sendiri, Yue Zong akan yakin dengan langkah selanjutnya. Wei Ningguo menjawab, "Ya, Bos Yue." Yue Zong melompat ke punggung Lightning saat mereka melesat maju seperti meteor ke arah utara.
Kecepatan lari Lightning pada titik maksimalnya jauh melampaui mobil sport, dan Yue Zhong tiba di garis depan dalam beberapa tarikan napas. Hanya untuk mengetahui bahwa gerombolan zombie telah mengepung kota Gaoping, bahkan tidak menyisakan ruang untuk air menetes, karena gerombolan zombie yang padat itu terlibat dalam serangan sengit di tembok. Pasukan Li Guangyi saat ini memanfaatkan perlindungan dan benteng mereka untuk membantu bertahan melawan serangan gencar. Gerombolan lebih dari 500.000 zombie itu cukup menakutkan, bahkan dengan pertahanan dan benteng, di bawah serangan gerombolan zombie yang terus-menerus, ada beberapa pangkalan penting yang diserbu. Sialan, jembatannya macet. Yue Zhong menunggangi Lightning saat mereka berputar sekali waktu, pada saat yang sama membunuh beberapa zombie, karena mereka menemukan bahwa jembatan menuju kota Gaoping telah diblokir oleh gerombolan zombie. Gerombolan yang berjumlah 500.000 itu terlalu banyak, membentang sejauh bermil-mil. Z-Type yang memimpin juga telah membagi gerombolan itu menjadi dua, satu setengah bergerak ke arah timur, yang lain bergerak ke arah barat, karena mereka berdua melancarkan serangan dua arah ke kota Gaoping. Saat itu, para zombie dan manusia terlibat dalam pertempuran sengit, jumlah zombie sangat banyak, bahkan ada yang berevolusi di antara mereka. Manusia mendapat bantuan dari benteng pertahanan dan persenjataan modern yang kuat. Sejumlah besar zombie dihabisi di bawah serangan hebat dari pasukan Li Guangyi, meskipun mereka telah menguasai beberapa wilayah, mereka juga tidak membunuh banyak, tidak. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika kita menghabiskan waktu seharian penuh, kita tidak akan bisa melewatinya. Yue Zhong mengamati pertempuran di kejauhan sambil mengerutkan kening. Gerombolan zombie telah diblokir oleh benteng dan pertahanan yang ditempatkan oleh manusia, dan di area sempit itu, gerombolan itu tidak dapat maju dengan ukurannya yang besar. Berdasarkan situasi saat ini, sepertinya pertempuran setidaknya akan berlangsung selama berhari-hari. Apa itu? Tepat saat Yue Zhong sedang berpikir keras, di antara gerombolan zombie, 6 bayangan setinggi 2 meter tiba-tiba muncul saat mereka melompat maju. Tubuh mereka ditutupi dengan lendir aneh dan memiliki ekor yang panjang, 4 anggota tubuh mereka bergerak di tanah, dengan cakar tajam menjulur dari ujungnya. Mereka melesat maju seperti hantu, menghindari hujan peluru, saat mereka datang dengan cepat di depan benteng, dan membuka mulut besar mereka untuk memuntahkan gumpalan air liur hijau yang sangat besar ke dalam benteng. Seketika, teriakan kesakitan terdengar dari dalam benteng, saat senapan mesin berat dan penggunanya yang telah membunuh lebih dari 100 zombie dicairkan oleh ludah hijau. Binatang aneh level 50, pemburu tipe 2, memiliki kecepatan super, dan kemampuan untuk meludahkan air liur korosif. Yue Zhong baru saja melirik ke 6 binatang aneh itu, sebelum pemberitahuan itu bergema di kepalanya. Ke-6 pemburu tipe 2 itu memiliki kecepatan yang sedikit lebih rendah dari Lightning. Saat mereka mengerahkan seluruh kekuatan, kecepatan mereka jauh di atas Yue Zhong. Ke-6 binatang aneh ini berkelok-kelok masuk dan keluar terus-menerus di medan perang menuju berbagai titik pertahanan, dan meludahkan ludah korosif mereka yang mengerikan, menghancurkan pertahanan. Ketika ke-6 binatang itu bergabung dalam pertempuran, ada perubahan besar dalam gelombang pertarungan. Saat pertahanan itu dihancurkan satu demi satu, gerombolan itu menyerbu untuk menyerang lokasi-lokasi itu, menyerbu titik-titik strategis itu. Yue Zhong menatap gerombolan itu sambil mengeluarkan walkie-talkie-nya, seraya memerintahkan Wei Ningguo. Pikirkan cara untuk menyeberangi sungai terdekat. Jangan mendekati kota Gaoping lagi. Kemampuan bertarung gerombolan yang beranggotakan 500.000 orang ini telah melampaui ekspektasi Yue Zhong. Jelas saat manusia berevolusi, para zombie juga berevolusi. Para zombie dapat dengan mudah menyebabkan rombongan kecil yang dibawa Yue Zhong hancur dalam hitungan detik. Yue Zhong tidak punya pilihan selain menyuruh anak buahnya menyeberang melalui cara lain. Ya, Bos Yue. Wei Ningguo mulai menuju ke arah sungai setelah menerima perintah. Di antara pasukan Yue Zhong, ada juga orang-orang Tiongkok yang selamat dari Gaoping, dan mereka akrab dengan wilayah sekitarnya. Tepat saat 6 pemburu tipe 2 berlarian tak terkendali di medan perang, tiba-tiba, salah satu pemburu berhenti di tempat, saat sebuah roket mendarat di tubuhnya, meledak, menghancurkan pemburu itu hingga berkeping-keping. Mereka akhirnya bergerak. Tatapan Yue Zhong teralih, saat ia melihat ke kejauhan, dan melihat beberapa enhancer kuat muncul di garis depan pertempuran. Li Guangyi akhirnya tersadar, dan mengirim para ahlinya untuk memburu dan membunuh para pemburu tipe 2 itu. Jika mereka membiarkan 6 pemburu itu bertindak sesuka hati,
kota Gaoping kemungkinan akan jatuh dalam sehari. Yue Zong mengamati sekelilingnya sebelum ia melompat turun dari punggung Lightning dan memanjat pohon yang sangat besar. Setelah bersiap, ia mengeluarkan Bartlett snipernya dan menggunakannya untuk mengamati jarak. Dari teropong itu, Yue Zong dapat dengan jelas melihat sekitar 15 Enhancer yang saat ini terlibat dalam pertempuran sengit dengan 5 pemburu tipe 2 yang tersisa. Api, tombak es, paku tanah, segala macam kemampuan yang ditingkatkan sedang dilemparkan saat mereka diarahkan pada para pemburu tipe 2. Di bawah serangan-serangan eksplosif itu, 5 pemburu tipe 2 berkurang satu lagi. Namun, di dekat para pemburu itu, ada lebih dari 100 S2. Setelah 2 dari pemburu tipe 2 terbunuh, para S2 mulai menyerang ke arah 15 Enhancer itu juga. Saat mereka lengah dan 2 rekan mereka terbunuh, 4 pemburu tipe 2 yang tersisa mulai mengeluarkan aura pembunuh yang intens. Salah satu dari mereka melompat maju dengan panik, muncul di belakang salah satu Enhancer, saat ia menjulurkan lidahnya, dan menembus kepala Enhancer, menjepitnya ke tanah, mati. Seorang pemburu lainnya melompat ke atas tembok, dan berlari dengan sekuat tenaga, tiba-tiba muncul di depan Enhancer yang memanggil, saat ia meludahkan ludahnya yang korosif untuk membungkus Enhancer, menyebabkan Enhancer meleleh menjadi tumpukan tulang. 4 pemburu tipe 2 langsung membalas dan membunuh beberapa ahli di bawah Li Guangyi, namun, pasukan Li Guangyi masih tetap teguh. Pemimpin kelompok ahli ini bernama Lei Kewang, seorang evolver level 42. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam baju besi tebal lebih dari 10 cm. Dia bergerak seperti tank saat dia menyerang para pemburu tipe 2 itu, saat dia mengelilingi dirinya dengan 8 potong gigi gergaji yang berputar dengan kecepatan tinggi, membunuh semua S2 malang yang terlalu dekat dengannya. Pemburu lain menjulurkan lidahnya untuk menembus otak Enhancer lain, dan setelah itu menarik kembali lidahnya yang panjang, dia membuka mulutnya yang besar untuk meludahkan air liurnya yang hijau dan korosif ke Lei Kewang. Mata Lei Kewang menyala, saat pelat logam di sekitarnya melesat ke arah ludah hijau itu. Saat ludah hijau mendarat di pelat logam itu, mereka menyebabkan beberapa lubang terkorosi, membentuk genangan air di tanah. Lei Kewang menyerang ke arah pemburu itu tanpa mengurangi momentumnya, dan sepanjang jalan, 8 pelat logam masih mengelilinginya dan berputar sangat cepat, menghancurkan S2 di sekelilingnya. Ketika Type 2 Hunter melihat Lei Kewang menyerbu ke arahnya, tubuhnya melesat, dan dalam satu lompatan, ia telah melompat ke atas sebuah gedung, sambil berlari cepat, sebelum muncul di belakang Lei Kewang, dan menjulurkan lidahnya ke arahnya. Lidah, Type 2 Hunter ini dapat dengan mudah menembus kendaraan, tetapi menghadapi Lei Kewang, dengan pertahanan yang tak tertembus, ia hanya berhasil membuat penyok besar di baju besinya. Lei Kewang terlempar ke belakang beberapa meter setelah menerima pukulan dari Type 2 Hunter, tetapi pada saat yang sama, ia menebas udara ke arah Type 2 Hunter dengan gerakan seperti cakar. Pada saat itu, balok baja meledak keluar dari gedung tempat Hunter berada. Saat mereka menusuk Type 2 Hunter, 8 pecahan logam yang berputar di sekitar Lei Kewang melesat ke arah kepala Hunter, mencabik-cabiknya menjadi daging cincang, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Lei Kewang telah mengalahkan seorang Hunter tipe 2 sendirian, dan jumlah Hunter yang tersisa turun menjadi 3. Tekanan pada para ahli lainnya berkurang drastis. Setelah Lei Kewang membunuh Hunter tipe 2 itu, dia juga menghela napas lega. Selama mereka mengeluarkan sedikit usaha lagi, mereka akan mampu mengalahkan 3 Hunter yang tersisa. Peng, suara tembakan terdengar, tepat saat Lei Kewang telah rileks, saat salah satu Enhancer berbasis kekuatan menemukan lubang baru di otaknya, saat dia jatuh ke tanah tak bernyawa. Penembak jitu, sialan. Lei Kewang melihat otak bawahannya hancur berkeping-keping dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk keras. Peng, suara tembakan terdengar lagi, kali ini, seorang Enhancer dengan manipulasi tanaman, yang bertahan melawan 7 S2 tewas. Setelah 2 Enhancer mereka ditembak, Lei Kewang memimpin timnya untuk segera mencari perlindungan, saat mereka mundur dengan tergesa-gesa. Saat tim ahli mundur, mereka kehilangan kendali atas pertempuran, dan serangan dari 3 Hunter yang tersisa menjadi lebih ganas. Mereka menyerang ke depan dengan kecepatan gila, muncul di belakang para Enhancer yang melarikan diri saat mereka menjulurkan lidah mereka dan menusuk otak manusia. Sejumlah besar Enhancer itu tidak dapat menahan pukulan dari para Hunter tipe 2, dan mereka diburu seperti lalat oleh serangan gabungan dari para Hunter dan S2. Sialan, semuanya,
berikan semua yang kalian miliki untuk membunuh 3 Hunter tipe 2 itu. Lei Kewang memiliki ekspresi putus asa saat dia berteriak dengan marah, sebelum menyerang ke arah salah satu Hunter tipe 2. Kecepatan para Hunter tipe 2 terlalu cepat, jika tim ahli ini mundur, mereka akan segera dihabisi oleh para Hunter tipe 2. Bunuh mereka. Seorang Enhancer level 34 dengan kemampuan manipulasi udara berteriak juga. Kedua matanya merah, saat ia menebas ke arah udara kosong, mengaktifkan skillnya dan menciptakan beberapa kantong udara untuk menahan salah satu Hunter tipe 2. Pada awal pertempuran, dialah yang menghentikan pergerakan Hunter pertama, membiarkannya diledakkan oleh roket. Peng, suara tembakan lain terdengar, dan bajingan malang itu memiliki lubang baru di kepalanya, saat ia terkulai ke lantai, mati. Ketika bahkan Enhancer dengan manipulasi udara terbunuh, para Enhancer lainnya terpaksa bersembunyi di balik perlindungan, dan di sana, Yue Zong tidak punya cara untuk berurusan dengan mereka. Ketika seorang Enhancer baru saja memasuki sebuah rumah, tiba-tiba, bilah tulang yang tajam telah membelah kepalanya tanpa suara dari belakang. Apa? Pikiran terakhir terlintas di otak Enhancer itu, karena pemandangan terakhir yang bertemu matanya adalah mata hitam berapi-api dari White Bones. Yue Zong menekan mereka dari jauh, sementara White Bones menyergap mereka dalam pertempuran jarak dekat. Ini adalah taktik pilihan Yue Zong yang sederhana. Dia ingin memanfaatkan gerombolan zombie untuk mengurus para ahli Li Guangyi. Jika dia membiarkan para ahli itu hidup, maka mereka kemungkinan akan mengejar Yue Zong dan pasukannya. Untuk mencegah kejadian seperti itu terjadi di masa mendatang, Yue Zong telah memutuskan untuk memanfaatkan gerombolan zombie yang menyerang Li Guangyi, untuk menghabisi para ahli musuh satu persatu. Dari Enhancer mundur ke sebuah ruangan kecil, hanya untuk menghadapi salah satu Hunter yang menghancurkan jendela. Ia melompat ke dinding, menentang semua akal sehat fisika, dan mulai memanjat di sekitar ruangan. Dari 2 Enhancer, satu adalah Enhancer berbasis kekuatan level 34, yang lain adalah Enhancer berbasis kelincahan level 32. Enhancer berbasis kelincahan menatap Hunter tipe 2 dengan kaget saat ia buru-buru mengeluarkan pistol dan menembaknya dengan cepat. Enhancer berbasis kelincahan cenderung lebih suka menggunakan senapan mesin ringan, pistol genggam, dan pisau untuk menyerang. Dengan kecepatan dan reaksi mereka yang unggul, mereka dapat menunjukkan kehebatan senjata tersebut sepenuhnya. Namun, Enhancer berbasis kelincahan ini menemukan bahwa bahkan ketika mendorong dirinya hingga batasnya, ia tidak dapat mengejar kecepatan Hunter tipe 2. Peluru yang tak terhitung jumlahnya hanya mengenai bayangan Hunter tipe 2, tidak ada satupun yang menemukan target mereka. Di tengah lompatannya yang konstan, Type 2 Hunter menjulurkan lidahnya, menembus kepala Enhancer berbasis agility dan menarik tubuhnya menjauh. Ia kemudian mendarat, dan muncul di belakang Enhancer berbasis strength, sebelum menebas punggungnya dengan ganas. Enhancer itu terjatuh saat ia meraung kesakitan. Menerkam dan menusuk kulit mutan beast yang dikenakan Enhancer, Type 2 Hunter dengan cepat menggali jantungnya. Enhancer itu tidak ada lagi. Type 2 Hunter melahap jantung Enhancer berbasis strength dalam satu suapan, dan melompat keluar ruangan, mengikuti nalurinya untuk memburu Enhancer lainnya. 3 Type 2 Hunter, dengan lebih dari 100 S2 saat ini sedang mengepung pasukan elit Li Guangyi, saat para ahli jatuh satu persatu. Peng, mengikuti suara tembakan itu, Lei Kewang menerima peluru di kaki kanannya, dan meskipun ia memiliki baju besi tebal yang melindunginya, ia masih terpengaruh oleh dampak yang kuat. Lei Kewang berguling sekali di tanah, sebelum berdiri dengan cepat. Namun, saat dia berdiri, sebuah kapak besar berayun ke arahnya, memecahkan penghalang suara. Wajah Lei Kewang menjadi pucat, saat dia mengangkat kedua tangannya, dan pecahan logam berterbangan dari punggungnya, dan membentuk penghalang di depannya. Ketika kapak besar itu mendarat di perisainya, itu menyebabkan suara ledakan besar, dan perisai itu juga hancur berkeping-keping. Setelah perisai terbelah menjadi 2, kekuatan kapak tulang telah dikeluarkan, dan tidak dapat mengarahkan dirinya lebih jauh ke arah Lei Kewang. Lei Kewang mengangkat matanya hanya untuk melihat tulang putih menatapnya dengan kapak tulang putihnya. Lei Kewang baru saja melihat White Bones, sebelum 2 duri tulang yang sangat tajam tumbuh dari dadanya, dan menusuknya tepat di dada, menyebabkan 2 lekukan besar sedalam 1 cm, dan membuatnya terbang. Jika bukan karena perlindungan baju besi logam terbang itu, dia pasti sudah terbunuh saat itu juga. Lei Kewang dengan cepat berdiri, hanya untuk mendengar suara, peng, saat peluru penembak jitu mengenai kepalanya,
menyebabkan dia terbang kembali sejauh 3-4 meter saat dia jatuh ke tanah. White Bones melesat maju seperti anak panah, kapaknya yang besar berayun dengan ganas ke arah Lei Kewang. Duri-duri tulang dari tubuhnya tidak dapat memberikan pukulan yang mengancam jiwa pada Lei Kewang, dan karenanya dia hanya bisa mengandalkan kapaknya yang besar. Lei Kewang melihat White Bones menyerbu ke arahnya, dan dengan paksa menahan gelombang kejut yang disebabkan oleh pukulan sebelumnya di kepalanya, saat dia mengangkat tangannya ke arah White Bones, dan beberapa pecahan logam melesat ke arah White Bones seperti hujan. Pecahan logam itu dapat dengan mudah mencabik-cabik seseorang menjadi beberapa bagian, dan saat mereka mendarat di White Bones, mereka menyebabkan potongan-potongan tulang terkelupas. Namun, di bawah serangan pecahan logam itu, White Bones merasa agak sulit untuk maju. Lei Kewang memanfaatkan kesempatannya untuk melompat, berdiri, dan menghindar di balik beberapa tempat berlindung di dekatnya. Meskipun tembakan Jitu Yuezong tidak dapat membunuh Lei Kewang, itu sudah cukup untuk menguras semangat dan staminanya. Bagi Lei Kewang, Yuezong juga merupakan ancaman besar. White Bones memblokir serangan pecahan logam itu, sebelum dengan cepat menerkam ke arah tempat Lei Kewang pergi untuk berlindung. Mata Lei Kewang berubah dingin saat dia melambaikan tangannya, dan 8 pecahan logam sekali lagi melesat ke arah White Bones. White Bones melihat putaran kecepatan tinggi dari pecahan logam itu, dan melambaikan kapak besarnya ke bawah, menyebabkan 2 pecahan terlempar. Pada saat yang sama, 6 paku tulang melesat keluar dari tubuhnya ke 6 pecahan logam yang tersisa, juga menjatuhkannya. Ketika 8 pecahan logam itu terlempar, mereka berputar satu putaran di udara, sebelum menembak ke arah White Bones lagi di bawah kendali Lei Kewang. Di atas pohon besar, Yuezong masih membidik posisi Lei Kewang dengan Bartlett snipernya, tidak bergerak sedikit pun. Dia, bersama dengan White Bones, telah mengunci Lei Kewang dan mencegahnya melangkah keluar untuk menyelamatkan rekan-rekannya yang lain. Selama mereka dapat menghalanginya menyelamatkan yang lain, para pemburu tipe 2 dan S2 akan mampu menghadapi tim ahli. Pada saat ini, berbagai posisi mulai jatuh, dan posisi Lei Kewang akan segera dikelilingi oleh zombie yang tak terhitung jumlahnya, yang akan menyebabkannya mengeluarkan lebih banyak energi. Setelah itu, akan lebih mudah bagi Yuezong untuk menghadapinya. Setelah beradu beberapa saat, Lei Kewang berteriak dengan campuran bahasa Vietnam, Inggris, dan Mandarin dengan sedikit cemas, teman dari jauh. Aku Lei Kewang, tahukah kau apa yang kau lakukan? Di dalam kota Gaoping, ada 400.000 jiwa. Tindakanmu akan membahayakan nyawa 400.000 orang itu. Jika kau masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan dalam dirimu, biarkan aku pergi. Li Guangyi juga bukan orang baik. Meskipun ia tidak terlibat dalam pembantaian terbuka terhadap orang Tionghoa seperti Wu Yanhong, orang Tionghoa dan orang asing di bawahnya tidak menjalani kehidupan yang lebih baik. Ia telah menyebabkan kematian berbagai keluarga, dan tentu saja memiliki banyak musuh. Karena ia tidak tahu dari ras mana musuh Li Guangyi ini berasal, ia hanya bisa menggunakan ketiga bahasa itu untuk berteriak. Nada bicara Yuezong menjadi dingin saat ia berteriak, 400.000 orang. Bukankah mereka semua binatang buas? Lei Kewang, kelompokmu sudah bergabung dengan Wu Yanhong, kan? Kalau begitu, bagiku, 400.000 nyawamu sama nilainya dengan nyawa binatang. Mati saja, Wu Yanhong terlalu kuat. Jika dia mendapatkan 400.000 orang yang selamat dari Li Guangyi, dia akan berkembang lebih cepat. Jika ada kesempatan, Yuezong pasti tidak akan membiarkan ini terjadi. Selama itu untuk menggagalkan rencana Wu Yanhong, bahkan jika dia harus mengirim 400.000 orang ke kematian mereka, dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Masa-masa sulit membutuhkan pilihan yang lebih sulit, tetapi jika dia ingin pulang, ada hal-hal yang harus dia lakukan. Lei Kewang mendengar kata-kata itu dan hatinya hancur. Dia tahu bahwa keadaan tidak terlihat baik. Wu Yanhong telah menyebabkan begitu banyak orang Tiongkok mati, musuh-musuhnya benar-benar ada di mana-mana. Ingin meyakinkan musuh yang penuh dendam untuk memberi kelonggaran, tidak akan mudah. Lei Kewang terdiam sejenak, sebelum dia menggunakan nada yang benar untuk berbicara dalam bahasa Mandarin, teman. Dendammu dengan Wu Yanhong, itu di antara kalian berdua. Anda tidak bisa mengirim 400.000 nyawa ke tangan zombie hanya karena kebencian, bukan? Itu 400.000 orang. Mereka bukan babi atau anjing, tetapi seperti Anda dan saya, mereka adalah manusia. Untuk dendam kecil ini, Anda ingin mengirim 400.000 orang ke kematian mereka,
jangan bilang Anda tidak memiliki sedikit pun hati nurani atau kemanusiaan. Lei Kewang ingin menggunakan kebenaran dan hati nurani untuk mempengaruhi Yue Zong, dan membuatnya berubah pikiran. Dalam keadaan seperti ini, kemungkinan 400.000 orang akan segera jatuh ke gerombolan zombie. Yue Zong menjawab dengan dingin, hati nurani dan kemanusiaan. Kalian bajingan berani berbicara tentang ini. Bagaimana kalian bajingan memperlakukan orang Cina, kalian tahu itu. Jadi, kalian bisa pergi dan mati. Yue Zong cukup tegas untuk tidak membiarkan kata-kata seperti itu dengan mudah mempengaruhi keputusannya. Lei Kewang langsung terdiam lagi, memang benar, mereka telah memperlakukan orang Cina seperti babi dan anjing. Dia sendiri bukanlah orang yang baik, di rumahnya sendiri, dia memiliki 3 wanita cantik Cina yang melayaninya. Dia hanya berharap Yue Zong adalah pria yang baik, dan akan memilih untuk menanggapi permusuhan dengan belas kasihan. Melihat bahwa kata-katanya yang benar tidak berpengaruh pada Yue Zong, dia mengubah arah permohonannya, teman. Di antara 400.000 orang yang selamat, ada sekitar 2.400 orang Cina. Mereka adalah rekan senegaramu. Saat kota itu ditembus, mereka juga akan menghadapi kematian yang pasti. Apakah kamu cukup tidak berperasaan untuk melihat rekan senegaramu mati di tangan para zombie? Yue Zong merenung sejenak sebelum menjawab dengan tenang, kalau begitu, kasihan sekali mereka. Tidak bisa menyalahkan orang lain atas nasib buruk mereka. Yue Zong bukanlah dewa. Asteris 1. Dia tidak memiliki cara untuk memastikan bahwa para zombie dapat menyapu bersih seluruh kota Gaoping dan masih dapat menyelamatkan rekan senegaranya. Dasar orang gila sialan. Lei Kewang mengumpat keras, pada saat yang sama ia melihat 3 pemburu tipe 2 melompat keluar dari kamar, berlumuran darah. Melihat ini, Lei Kewang merasa seperti jantungnya ditusuk oleh pisau. Ia telah membawa hampir 2/3 ahli di bawah Li Guangyi untuk menangani ini. Sampai sekarang, selain dia, para ahli lainnya telah dibunuh oleh para pemburu tipe 2 dan S2 itu. Operasi mereka gagal total. Lei Kewang mendesah dalam-dalam, dan melompat keluar dari balik perlindungannya, saat ia berlari ke kejauhan. Kecepatan Lei Kewang juga cukup cepat, sehingga 2 tembakan dari Yue Zong tidak berhasil mengenainya. Jarak di antara mereka benar-benar terlalu jauh. Namun, dari semua ahli yang keluar ke garis depan, 2/3 telah terbunuh dan para ahli yang tersisa hanya bisa memanfaatkan benteng dan perlindungan untuk mempertahankan posisi mereka dan bertahan. Di bawah serangan hebat oleh 3 pemburu tipe 2, sisa pertahanan segera terbuang sia-sia. Dengan gencatan senjata, para zombie mulai menyerbu masuk, dan menyelimuti pasukan Li Guangyi. Dengan serangan zombie terkoordinasi yang menakutkan itu, para rekrutan baru pasukan Li Guangyi tumbang, saat mereka membuang senjata mereka dan berlari menyelamatkan diri ke arah lain. Satu persatu, berbagai batalion tumbang dan memisahkan diri dari posisi mereka, saat mereka berlari ke sisi barat kota Gaoping. Jika masih ada ahli yang tersisa, dengan perlindungan pertahanan dan benteng, mereka masih bisa mempertahankan posisi bertahan. Namun, sekarang setelah para ahli itu dibasmi, mereka tidak lagi memiliki kepercayaan diri atau keinginan untuk terus berjuang, lagi pula mereka adalah rekrutan baru, dan pelatihan mereka bahkan belum melebihi 3 bulan, hanya sedikit dari mereka yang benar-benar memiliki pengalaman di medan perang yang sebenarnya sejumlah besar zombie yang berevolusi menerkam, menjatuhkan para penyintas Vietnam yang mencoba melarikan diri ke tanah. Mereka membuka mulut mereka yang mengerikan dan dengan kejam menggigit para penyintas itu, menggigit potongan daging yang besar. Medan perang dipenuhi dengan jeritan dan ratapan kesakitan para penyintas Vietnam, saat darah dan isi perut mulai berceceran di mana-mana. Seluruh tempat itu diliputi fatamorgana neraka, penuh dengan darah dan teror. Awalnya, jika Lei Kewang dapat memobilisasi dan memimpin tim ahli untuk mengalahkan 3 pemburu tipe 2 yang tersisa, maka medan perang di sisi timur masih dapat menahan zombie untuk beberapa lama. Itu pasti tidak akan runtuh semudah itu. Namun, dengan pelecehan Yue Zong, seluruh tim musnah, dan mereka tidak dapat mendukung garis depan lagi, yang mengakibatkan pembantaian dan pemandangan seperti neraka saat ini. Gerombolan mayat yang membusuk dan terhuyung-huyung seperti laut itu menelan sisi timur, para penyintas dan semuanya, saat mereka mengikuti jembatan menuju sisi barat. Hong, sebuah ledakan terdengar, dan jembatan besar itu hancur berkeping-keping. Ribuan zombie di jembatan jatuh ke air, dan binatang mutasi di dalam air membuka rahang mereka saat mereka melahap makanan yang jatuh dengan penuh semangat. Asteris 1.
Maju, Yue Zong mengamati gerombolan besar di kejauhan, saat dia melompat ke atas punggung Lightning, dan mengeluarkan perintah untuk pergi. Tidak banyak yang bisa dia lakukan sekarang. Kehilangan posisi di sisi timur sekarang merupakan pukulan besar bagi pasukan Li Guangyi, dan akan menjadi 3 atau 4 kali lebih sulit untuk menghadapi gerombolan itu sekarang setelah dia kehilangan sejumlah pasukan dan peralatan. Setelah menerima perintah Yue Zong, Lightning dengan cepat membawa Yue Zong keluar dari tempat itu. Di dalam kota Gaoping, seorang pria parubaya menatap gerombolan zombie besar yang menyerbu bagian timur kota dengan ekspresi tegas. Pria ini adalah pemimpin pasukan kebangkitan Vietnam, Li Guangyi. Li Guangyi mengalihkan perhatiannya ke Lei Kewang yang berdiri di sampingnya dan bertanya dengan suara rendah, pria itu orang Tiongkok. Ya, dia berbicara dalam bahasa Tiongkok, jadi dia pasti orang Tiongkok. Lei Kewang tampak lelah saat dia mengangguk. Dia telah menghabiskan sebagian besar staminanya dalam pertempuran sebelumnya. Ekspresi Li Guangyi berubah buruk, amarah di matanya terbuka saat dia menggertakkan giginya dan mengutuk, anjing-anjing Tiongkok sialan, mereka sama sekali tidak bisa melihat gambaran besarnya. Mereka akan meninggalkan 400.000 nyawa, dan membantu para zombie untuk menyerang kita manusia, sungguh sekelompok hewan. Seorang perwira staf, El Sun Wang yang berdiri di belakang Li Guangyi memiliki pandangan aneh di matanya setelah mendengar kata-kata itu. Li Guangyi tidak seberani Wu Yanhong yang telah melakukan genosida terbuka, tetapi dia sendiri bukanlah orang yang baik. Di bawah kepemimpinan Li Guangyi, orang-orang Tiongkok dan orang asing semuanya menjalani kehidupan seperti budak, dan merupakan anggota kasta rendah yang dihina dan disiksa oleh orang-orang Vietnam. Banyak orang Tiongkok dan orang asing dari negara-negara Eropa dan Amerika telah bunuh diri sebagai akibatnya. Lei Kewang menatap Li Guangyi dan bertanya langsung, pemimpin, apa yang kita lakukan sekarang? Wilayah timur kota Gaoping telah diserbu, dan kerugian Li Guangyi berjumlah sekitar 4 batalion, total sekitar 1.600 pejuang. Pada saat yang sama, peralatan, amunisi, dan ransum di sana juga dianggap hilang. Saat ini, wilayah barat mendapat dukungan dari pasukan elit dan 400.000 orang yang selamat masih bisa bertahan, namun, tanpa dukungan bala bantuan, kota Gaoping kemungkinan besar akan jatuh ke tangan para zombie. Mata Li Guangyi berbinar, saat dia meyakinkan Lei Kewang, jangan khawatir. Wu Yanhong telah berjanji untuk mengirimkan bantuan. Selama bala bantuan datang, kita akan baik-baik saja. Jika pasukan dari Li Guangyi dan Wu Yanhong menggabungkan kekuatan mereka, mereka tidak akan memiliki harapan untuk menahan serangan gerombolan zombie. El Sun Wang menyindir dengan mengingatkan, pemimpin. Wu Yanhong adalah orang yang kejam. Jika kita lemah, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan menelan kita. Ketika dia mendengar itu, Li Guangyi langsung terdiam. Di dunia pasca apokaliptik ini, faksi yang lebih kuat menyerap yang lebih lemah sepanjang waktu. Jika Li Guangyi menghabiskan seluruh kekuatannya untuk bertahan melawan krisis ini, Wu Yanhong kemungkinan besar akan berbalik dan menaklukkan mereka. Li Guangyi menatap El Sun Wang dan bertanya, ide bagus apa yang mungkin kau miliki? El Sun Wang berjalan ke Li Guangyi dan dengan suara kecil, mengusulkan sebuah ide yang sangat kejam, mari kita tinggalkan 1 batalion untuk menembaki laju para zombie. Kita akan membawa sisa prajurit dan saudara-saudara menuju provinsi Tuyen Kuang. Karena zombie di sekitar area tersebut telah berkumpul di sini, pasti ada lebih sedikit zombie di tempat lain. Oleh karena itu akan relatif lebih mudah bagi kita untuk menerobos pengepungan ini. Selama kita memiliki senjata api, menemukan markas baru untuk didirikan seharusnya tidak menjadi masalah. Jika bukan karena kebutuhan untuk melindungi 400.000 orang yang selamat, Li Guangyi benar-benar dapat membawa anak buahnya untuk membantai jalan keluar mereka. Meskipun pengumpulan gerombolan itu sangat besar di bawah kendali tipe Z, mereka tidak dapat dibandingkan dengan kelicikan dan kemampuan beradaptasi manusia. Mata Li Guangyi tertarik ke belakang, karena tatapan tajamnya tetap tertuju pada El Sun Wang, menyebabkan yang terakhir menjadi panik. Setelah beberapa lama, Li Guangyi mengalihkan pandangannya sambil berkata perlahan, 400.000 orang yang selamat itu semuanya adalah saudara sebangsa dan sebangsa kita. Bagaimana mungkin kita meninggalkan mereka begitu saja hanya untuk melarikan diri sendiri? Jika kau menyebutkan ini lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Punggung El Sun Wang berkeringat dingin, saat ia langsung berkata, ya. Ya, Li Guangyi bisa menjadi pemimpin di dunia pasca apokaliptik justru karena ia bukanlah orang yang baik hati.
El Sunwang sangat jelas bahwa ia bisa kehilangan nyawanya jika ia menyebutkan preposisi seperti itu lagi. Setelah memperingatkan El Sunwang, Li Guangyi kemudian mengeluarkan perintah dengan sungguh-sungguh, pergi kumpulkan semua orang Tiongkok, dan berikan mereka senjata, suruh mereka bertempur di garis depan. Mereka yang berani membalas, eksekusi mereka di tempat. Biarkan 2 batalion dari Wuyan Hong menjaga garis depan. Kumpulkan para penyintas dan persiapkan mereka untuk memisahkan diri. Beritahu mereka saat mereka berhasil melepaskan diri dari kepungan zombie, melarikan diri ke segala arah, dan tidak bergerak bersama. Batalion kedua dan ketiga untuk mempersiapkan dan melindungi pelarian para penyintas. Li Guangyi sangat jelas tentang keadaan yang mengerikan itu, dan mempertahankan pertahanan kota Gaoping paling lama dapat bertahan 1 atau 2 hari lagi. Melanggar pengepungan adalah pilihan terbaik mereka. Selama dia membawa cukup pasukan untuk berlindung, sebagian besar penyintas akan berhasil. Namun, jika mereka melakukannya, mereka harus meninggalkan banyak sumber daya dan barang. Pada saat yang sama, mereka tidak dapat bergerak bersama. Jika tidak, sumber manusia yang besar akan menarik para zombie dan memusnahkan mereka. El Sunwang menjawab dengan hormat dan berkata, "Ya." Li Guangyi melihat ke kejauhan dan mengumpat pelan, "Anjing Cina sialan." Jika bukan karena campur tangan Yue Zong, Li Guangyi masih bisa bertahan lebih lama, dan bahkan bisa membunuh lebih banyak zombie, dan bertahan sampai pasukan Wuyan Hong datang. Namun, karena Yue Zong, rencana Li Guangyi menjadi kacau, dan dia dipenuhi amarah terhadap Yue Zong. Zheng Minghe, sangat akrab dengan tata letak dan lingkungan kota Gaoping dan kota Langshan. Di bawah bimbingannya, Wei Ningguo membawa 1000+ orang yang selamat dan kendaraan ke arah barat, di mana mereka tiba di sungai yang menghalangi jalan mereka menuju Guangxi. Sungai itu lebarnya sekitar 6 meter, dan jarak 6 meter inilah yang saat ini menghalangi laju kelompok orang ini. Apa yang harus kita lakukan? Wei Ningguo menatap sungai tanpa daya. Dia adalah seorang enhancer yang mencapai level 34, dan memiliki banyak pengalaman pertempuran, tetapi dia kurang akal dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki bakat dalam pertempuran, tetapi sebagai seorang pemimpin, dia benar-benar kurang. Yue Zong telah memilih Wei Ningguo sebagai pemimpin sementara karena ia menghargai kinerja dan loyalitasnya yang terus tumbuh, dan karenanya merasa bahwa ia dapat dipercaya. Namun, ia tidak menyangka Wei Ningguo akan bersikap bimbang seperti itu. Saat ia ragu-ragu, 1000+ orang yang selamat berhenti di dekat sungai, tidak tahu harus berbuat apa. Setelah melihat ini, Ming Jiajia pergi ke sisi Wei Ningguo dan bertanya, "Paman Wei, bukankah guru memerintahkan kita untuk menyeberangi sungai? Mengapa kita tidak bergerak?" Wei Ningguo menatap Ming Jiajia dan tidak berani meremehkannya. Saat ia tertawa getir, "Ming Jiajia, kau bisa lihat sendiri. Tidak ada perahu di sini, aku tidak tahu bagaimana cara menyeberang." Ming Jiajia mengerutkan kening, saat ia melihat ke sungai sebelum menyarankan, "Kita dapat membangun ponton darurat Asteris 2 untuk menyeberang. Pertama-tama kita dapat meminta beberapa orang untuk menyeberang, sebelum memanfaatkan kabel baja kendaraan untuk membuat jalan beraspal bagi orang-orang lainnya untuk menyeberang." Mata Wei Ningguo berbinar, saat dia memuji, "Ide yang bagus. Namun, ini hanya bisa mengangkut orang-orang. Kendaraan tidak bisa dipindahkan. Tanpa sumber daya, akan sulit bagi kita untuk bertahan hidup." Yue Zong membawa beberapa truk, membawa muatan bahan bakar, makanan, dan senjata. Ketiganya adalah sumber daya paling dasar dari sebuah faksi, dan jika mereka ditinggalkan, 1000+ orang tidak akan mampu bertahan hidup lebih dari beberapa hari. Wei Ningguo tidak punya ide, dan dia tidak keberatan meminta nasihat dari seseorang yang jauh lebih muda darinya seperti Ming Jiajia. Ming Jiajia merenung sejenak sambil mengerutkan kening, sebelum berkata, "Mari kita bawa orang-orang menyeberang dulu. Mengenai kendaraan, aku akan memikirkannya lebih lanjut." "Oke," Wei Ningguo segera menjawab, sebelum menugaskan orang-orang untuk memulai operasi. Zheng Minghe mengikat tali ke anak panah, sebelum membidik dan menembakkannya dengan mahir dan mengenai pohon. Dia kemudian memanfaatkan tali itu saat dia membawa serta kabel logam untuk memanjat. Ketika dia mencapai tepi seberang, dia memaku kabel logam ke tanah. Setelah memaku 6 kabel logam ke tanah, dia kemudian memanjat ke atas kabel logam itu, dan mengamankan potongan papan di atasnya, dan ponton sederhana itu segera terbentuk. Yue Zong telah bersiap sebelumnya, kalau mereka harus menyeberangi badan air,
dan telah menyiapkan persediaan yang cukup. Di salah satu truk pengangkutnya, ada banyak kabel, tali, papan kayu, dan digunakan sepenuhnya dalam operasi ini. Setelah ponton sederhana itu dibangun, para penyintas mulai menyeberang. Ketika Yue Zong mengendarai Lightning dan tiba, dia melihat bahwa sebagian besar penyintas telah menyeberang, dan hanya ada sekitar 100 orang yang tersisa, dengan kendaraan masih berada di sisi pantai ini. Kerja bagus, Wei Ningguo. Yue Zong melihat ke arah 100 plus penyintas yang tersisa yang menunggu untuk menyeberangi sungai, dan hatinya menjadi tenang saat dia memuji Wei Ningguo. Wei Ningguo memerah saat dia menjawab. Dengan jujur, Bos Yue, itu bukan ideku, itu ide Nona Ming Jiajia. Zheng Minghe telah membangun ponton itu. Meskipun Wei Ningguo seorang pengecut, dia sangat jujur. Dia tidak mengambil kemuliaan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri. Yue Zong menatap Ming Jiajia dengan heran, dan menyetujui dalam hatinya. Ming Jiajia berbicara dengan sedikit sedih, Tuan. Orang-orang telah dikirim ke seberang. Bagaimana dengan kendaraan? Jiajia tidak berguna, aku tidak dapat memikirkan metode untuk membawa kendaraan-kendaraan itu ke seberang. Kendaraan-kendaraan itu masing-masing beratnya lebih dari beberapa ton, dan ponton-ponton yang sederhana dan kasar itu tidak mungkin dapat menahan beban kendaraan-kendaraan itu. Yue Zong menjawab dengan percaya diri, tenang saja. Aku tentu punya rencana. Ming Jiajia menatapnya setengah percaya, saat dia berdiri diam di sampingnya, tidak mengatakan apapun lagi. Pada saat ini, Su Tianya berada di bawah perlindungan dua prajurit wanitanya, membawa serta napas udara yang sedikit harum. Su Tianya tertawa cerah saat dia berkata, Yue Zong, apakah kamu memeras otakmu tentang masalah kendaraan yang harus menyeberang? Haruskah aku membantumu? Mata Yue Zong berkilat karena penasaran saat dia berkata, oh, apa ide yang mungkin kamu miliki? Su Tianya mengulurkan tangan kanannya, dan ada kilatan cahaya dingin, sebelum sepotong es terkumpul di tangannya. Dia tersenyum pada Yue Zong, tidak mengatakan sepatah kata pun. Jadi kamu memiliki kemampuan manipulasi es. Lumayan, keterampilan ini pasti bisa membawa kendaraan menyeberang. Aku akan mengganggumu kalau begitu. Yue Zong melihat es di tangan Su Tianya, dan segera mengerti penyebab kepercayaan dirinya. Selama permukaan sungai bisa dibekukan, maka lusinan kendaraan bisa menyeberang tanpa kesulitan. Bagaimanapun, saat ini sedang musim gugur, dan suhunya tidak terlalu tinggi, dengan kemampuan manipulasi es level 3, Su Tianya dapat membekukan sebagian kecil sungai tanpa masalah apapun. Su Tianya terkekeh pelan, Yue Zong, aku pasti bisa membantumu. Namun, sebagai gantinya, kau harus memberiku 20 AK, 2000 peluru, 20 ton makanan. Meskipun aku bepergian denganmu, aku bukan bawahanmu, dan bukan pula pengikutmu. Kita hanya sekutu. Jika aku membantumu, tentu aku dapat meminta semacam kompensasi, kan? Su Tianya sangat cerdik dalam pandangannya ke depan, dan dapat melihat bahwa asosiasi Tiongkok sedang dalam kesulitan besar. Dia tidak memiliki cara untuk meyakinkan yang lainnya untuk bergabung dengan Yue Zong, dan karenanya hanya membawa serta para pembantunya yang terpercaya. Namun, dia jelas tidak akan tunduk pada Yue Zong, dan dia ingin mengukir posisi untuk dirinya sendiri dalam tatanan dunia baru ini melalui kekuatannya sendiri. Untuk melakukan itu, dia membutuhkan senjata api dan perbekalan yang diperlukan. Yue Zong menyeringai, tidak masalah. Hebat. Su Tianya merasa lega bahwa Yue Zong begitu santai, dan memberinya senyum cerah juga, sebelum dia berjalan ke tepi sungai, dan menunjuk ke air sambil mengaktifkan keahliannya. Setelah mengeluarkan rohnya yang mengalir keluar seperti air, permukaan air mulai membeku, dan lapisan es tumbuh dan meluas ke tepi seberang. Lapisan es itu berhasil menyentuh tepian sebelum mulai mengeras lebih jauh, menciptakan jalur di atas air. Cepat suruh kendaraan kalian bergerak. Aku hanya bisa mempertahankan ini selama setengah jam. Begitu jalan es terbentuk, Su Tianya berteriak keras saat seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Membentuk jalan es ini telah menghabiskan sejumlah besar roh dan staminanya. Itu adalah pertama kalinya dia benar-benar membekukan sungai. Dia bisa merasakan bahwa sementara kemampuan manipulasi esnya telah dinaikkan ke level ketiga, membekukan sebagian sungai. Masih melelahkan, Yue Zong segera memerintahkan, berangkat. Armada kendaraan segera mengikuti jalan es saat mereka melaju menuju tepi lainnya. Melihat kendaraan melintas satu persatu, Yue Zong tiba-tiba merasakan krisis yang besar,
dan dia segera berteriak, kendaraan bernomor dari 33 dan seterusnya, segera kembali. Kendaraan 32, terus maju, sampai ke sisi lain secepat mungkin. Petik 2. Mendengar itu, semua kendaraan beraksi, saat truk pengangkut besar itu menyerbu ke arah tepi lainnya, sedangkan yang lain berbalik dan dengan cepat mundur. Tepat ketika kedua truk baru saja meninggalkan jalan yang licin, sungai tiba-tiba meluap dalam gelombang besar, ketika seekor binatang raksasa menyerbu jalan yang licin dengan ganas, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Ketika jembatan hancur berkeping-keping, Su Tianya yang sedang mempertahankan skill tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah saat dia jatuh ke lantai. Wajahnya pucat dan dia jelas kehilangan sebagian energinya. Bagi para enhancer yang harus menggunakan dan mempertahankan skill mereka, saat skill itu rusak, penggunanya pasti akan menderita serangan balik. Ketika binatang raksasa di dalam air telah menghancurkan jembatan es, sinar air yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke langit, saat kepala berwarna abu-abu besar muncul dari air, seluruhnya tertutup sisik tebal. Seekor buaya besar muncul dari air, saat ia memancarkan tekanan yang mengerikan pada semua yang ada di sekitarnya. Matanya berkilau ganas, saat ia melihat Su Tianya di tepi sungai, dan berenang cepat ke arahnya seperti tank besar. Binatang mutasi level 68, buaya raksasa tipe 2. Di dalam air, ia jelas tiran. Giginya yang besar seperti baja bahkan dapat menghancurkan kendaraan lapis baja apapun menjadi berkeping-keping. Su Tianya menatap buaya raksasa mutasi tipe 2 yang berenang ke arahnya dan matanya berkilat putus asa. Kecepatannya di dalam air terlalu cepat, dan ia bisa berada di depannya di detik berikutnya. Berdasarkan kecepatannya, ia jelas tidak dapat menghindarinya. Bagaimanapun juga, ia bukanlah peningkat berbasis kelincahan. Tepat saat Su Tianya hendak ditelan utuh oleh buaya raksasa mutasi tipe 2, sebuah roket diarahkan dan diledakkan di kepalanya. Hasilnya adalah ledakan besar, dan awan uap yang lebih besar menyelimuti kepala buaya itu. Su Tianya berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat Yue Zong memegang peluncur roket yang diarahkan ke buaya raksasa mutasi tipe 2. Cepat kabur, dia belum mati. Yue Zong menatap Su Tianya dan berteriak padanya. Setelah menembakkan roket yang menakutkan itu, rasa krisis masih belum mereda. Su Tianya menurut dan tanpa penundaan, dia dengan cepat memanjat dan melarikan diri ke sisi lain. Dia tahu bahwa Yue Zong telah membuat buaya raksasa mutasi tipe 2 marah, dan berlari ke arahnya akan berarti kematian yang pasti baginya. Asap ledakan belum hilang, tetapi buaya raksasa sudah menyerbu keluar dari tabir asap, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Saat ini ada luka seukuran kepalan tangan di kepalanya, berdarah deras. Itulah kerusakan yang disebabkan oleh roket tunggal yang diluncurkan oleh Yue Zong sebelumnya. Yue Zong baru saja menggunakan peluncur roket yang diproduksi di Vietnam, dan kekuatannya tidak sebanding dengan PF-98 yang biasanya digunakan Yue Zong, namun kerusakan kecil yang disebabkan pada buaya raksasa itu mengejutkan Yue Zong. Dia dengan cepat menukar roket lain dan membidik sekali lagi pada buaya raksasa, sebelum menembak. Buaya raksasa itu juga mengaktifkan kemampuan bawaannya sendiri di dalam air, saat panah air besar ditampar keluar dan ditembakkan ke arah Yue Zong. Dengan kilatan terang, peluncur roket meledak ketika bertemu dengan panah air besar, menyebabkan cipratan air besar ke segala arah, namun itu tidak dapat melakukan apapun pada buaya raksasa di dalam air. Dengan dinding air yang besar itu, 20 truk yang tersisa semuanya terperangkap di dalam dinding aliran air. Di bawah kemampuan kendali bawaan buaya raksasa, dinding air mencapai lebar lebih dari 10 meter, memisahkan Yue Zong dengan truk-truk dari pasukan lainnya. Buaya raksasa memanfaatkan keuntungannya di air untuk menerkam ke arah Yue Zong. Jika berada di pantai, kecepatannya tidak akan mampu menandingi Yue Zong dan kemungkinan besar akan memakan debu Yue Zong. Namun, di dalam air, Yue Zong bahkan tidak dapat menandingi 1/10 dari kecepatannya, bahkan ketika membandingkan sebelum kiamat terjadi, manusia tidak akan pernah bisa menandingi buaya di dalam air. Yue Zong menghadapi buaya raksasa mutasi tipe 2 yang menakutkan, saat matanya bersinar, dan dia mengaktifkan Bone Encompassing Armor miliknya, dan White Bones berubah menjadi bola cahaya saat berubah. Tepat saat Yue Zong selesai mengeluarkan jurusnya, serangan dari buaya raksasa datang, dan membuka mulutnya yang besar, saat ia meledak keluar dari air dan menggigit Yue Zong dengan cepat. Saat buaya raksasa menggigit, kecepatannya mencapai maksimum,
dan bahkan petir yang hampir tak tertandingi dalam kelincahan tidak dapat menghindari gigitan seperti itu, belum lagi Yue Zong di dalam air. Yue Zong mengangkat tangan kanannya, saat ia menembakkan paku tulang ke tanah, sebelum mengirim dirinya sendiri ke mulut buaya raksasa mutasi tipe 2. Ketika rahang buaya raksasa mengatup, sebagian besar tubuh Yue Zong sudah berada di dalam mulut. Namun, kaki kirinya langsung terpotong-potong oleh gigi tajam buaya raksasa itu, dan bahkan kulit babi hutan bersisik hitam mutasi tipe 2 tidak dapat menahan benturan itu. Yue Zong merasakan sakit yang hebat menjalar dari kaki kirinya saat digigit, dan itu membuatnya menggigil kesakitan. Buaya raksasa mutasi tipe 2 kemudian menarik lidahnya, sebelum menghirup udara dalam-dalam, bermaksud menggunakan isapan untuk menarik Yue Zong ke perutnya. Pada saat kritis ini, Yue Zong tetap tenang sambil menahan rasa sakit, dan dengan sebuah pikiran, bahunya mengeluarkan dua paku tulang yang sangat tajam yang menancap di dalam daging lembut buaya raksasa, mencegah dirinya untuk masuk lebih jauh ke dalam binatang mutasi. Buaya raksasa merasakan tenggorokannya tersangkut, dan ia membuka rahangnya lagi, mengambil napas dalam-dalam. Semprotan air raksasa datang dengan deras dan menghantam Yue Zong, menyebabkan tombak tulang itu patah. Sebelum membasuhnya ke dalam perut yang berbahaya menghadapi serangan air yang deras, Yue Zong berakhir di perut yang dipenuhi lendir yang larut. Setiap kali lendir berbau busuk menetes ke tulang karapasnya, itu akan mengeluarkan suara teseses, meleleh dan menggerogoti pelindung tulangnya. Pada saat yang sama ketika Yue Zong baru saja memasuki perut, 3 zombie yang telah digigit menjadi 2 ditelan ke dalam perut juga. Saat 3 mayat itu mendarat di perut, mereka hampir seketika terkikis menjadi tumpukan daging dan darah. 5 menit, aku paling lama bisa bertahan selama 5 menit, sebelum larut 3 menit dan kekurangan oksigen akan membunuhku. Yue Zong saat ini terbungkus oleh pelindung tulang tanpa satu celah pun. Itu gelap gulita di mana-mana, dan rasa bahaya yang kuat merajalela di sekelilingnya, namun dia masih bisa menilai situasi dengan tenang dan memikirkan cara untuk melarikan diri. Dengan sebuah pikiran, dia mengaktifkan Devil Flame miliknya, dan beberapa bola api muncul dari udara tipis, mengelilingi dirinya. Saat Devil Flame bersentuhan dengan dinding perut, itu menyebabkan asam mulai terbakar, menguap menjadi awan gas. Yue Zong mengangkat tangan kanannya dan menembakkan tombak tulang ke satu sisi, sebelum menarik dan membawa dirinya ke arah tombak itu. Dia kemudian mengeluarkan hampir semua rohnya, untuk menyalurkannya ke dalam skill Devil Flame, saat bola api di tangannya dengan cepat mengembun menjadi tombak api iblis sepanjang 2 meter. Dia kemudian menggunakan semua kekuatannya untuk menusukkannya ke dinding perut, berteriak dengan marah, hancurkan. Di bawah kondensasi tombak api iblis dengan hampir semua energinya, saat dinding perut ditembus, dagingnya mulai terbakar dan hampir terbakar menjadi tidak ada. Itu menyebabkan lubang besar muncul di dinding perut, pada saat yang sama, menembus sisik yang sangat kuat yang bahkan dapat menahan dampak peluncur roket. Saat lubang itu tercipta, sejumlah besar darah mulai mengalir dari luka, dan buaya raksasa mulai menggeliat dan berputar kesakitan. Di dalam perut buaya raksasa, ada batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya juga, dan saat binatang mutasi itu meronta-ronta, batu-batu di perutnya juga berputar-putar di dalam, menghancurkan dan menabrak dengan keras. Asteris satu batu-batu itu menghantam Yue Zong, dan dampaknya membuatnya menggigil, memuntahkan seteguk darah segar. Yue Zong dengan paksa menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, saat dia mengulurkan tangannya ke arah lubang yang dia buat di perut, dan tombak tulang melesat keluar menusuk ke tanah di luar. Dia menyebabkan tombak tulang itu menarik kembali, menarik dirinya keluar dari tubuh buaya raksasa. Selama telah mencapai level 51, Anda telah memperoleh 2 poin peningkatan yang akan dialokasikan. Selama telah mencapai level 52, Anda telah memperoleh 2 poin peningkatan yang akan dialokasikan. Dalam benak Yue Zong, suara notifikasi yang manis bergema. Dia dengan cepat mengalokasikan semuanya ke agility. Apakah aku telah membunuhnya? Ketika Yue Zong melarikan diri dari tubuh buaya raksasa, dengan sebuah pikiran, dia dengan cepat melepaskan bone armor dari wajahnya, memperlihatkan fitur-fiturnya yang tampan, saat dia dengan cepat mengambil napas dalam-dalam dari udara segar, saat tatapannya mendarat pada mayat buaya raksasa. Dedikasi, saya tidak 100% yakin tetapi bukankah dia disebut berpenampilan rata-rata di salah satu bab awal. Pada saat ini, area air yang luas di sekitar buaya raksasa telah tersebar, dan tubuhnya terjatuh ke samping,
memperlihatkan lubang di kepalanya yang secara tidak sengaja dibuat Yue Zong ketika dia menggunakan tombak api iblis untuk membakar apa yang dia tusuk. Pukulan beruntung inilah yang membunuh buaya raksasa. Tepat di samping bangkai buaya raksasa, ada 2 buku keterampilan, kotak harta karun hijau dan 200 koin survivor. Keterampilan level 3, manipulasi aliran air. Keterampilan aktif, membutuhkan 5 spirit dan 5 stamina untuk mengaktifkannya. Mempertahankan keterampilan membutuhkan 2 spirit, 1 stamina setiap 10 detik. Keterampilan level 4, manipulasi aliran air tipe 2. Kemajuan manipulasi aliran air, membutuhkan keterampilan untuk ditingkatkan 3 kali, dan 2 poin keterampilan gratis untuk mempelajari kemampuan ini. Membuka peti hijau Yue Zong menemukan, harta karun level 4, bilah gergaji gigi buaya. Tajam tak terkira, memiliki kemampuan untuk memotong semua logam. Jika pengguna memiliki kekuatan di atas 100 poin, 1 ayunan dapat membuat senjata apapun dari level 3 dan di bawahnya patah. Yue Zong menyimpan 2 buku keterampilan, sebelum dia mengamati bilah gergaji gigi buaya di tangannya dengan hati-hati. Bilahnya bermata 2 dan panjang 1 meter, gagangnya sekitar 30 cm. Bagian belakang bilahnya sangat lurus, dipenuhi gigi-gigi bergerigi. Bilahnya sedikit lebih pendek daripada bilah gigi gelap, tetapi jauh lebih cocok untuk pertempuran jarak dekat dengan panjangnya. Pada saat yang sama, gigi-gigi bergerigi ganda itu dapat digunakan untuk menghadapi makhluk-makhluk lapis baja yang tangguh. Setelah melakukan semua ini, rasa sakit yang tajam dari kaki kirinya akhirnya terasa, saat dia melihatnya dengan saksama, menyadari bahwa hampir semua yang ada di bawah lututnya telah hilang. Tulang-tulangnya dapat terlihat dan darah segar terus mengalir. Fakta bahwa dia masih dapat berdiri adalah karena pelindung tulang yang secara intuitif telah diubah oleh tulang putih untuk bertindak sebagai penopang bagi Yue Zong. Yue Zong melihat kakinya lagi, saat jantungnya berdebar kencang, seluruh kakinya patah. Luka ini membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 hari untuk pulih sepenuhnya. Dengan kakinya yang patah, Yue Zong harus menghabiskan beberapa hari berikutnya di dalam kendaraan. Itu akan menjadi saat-saat yang paling rentan baginya, dan di dunia pasca apokaliptik ini, jika dia tidak berhati-hati, dia dapat dengan mudah terbunuh. Sekejap cahaya, bone armor dinonaktifkan dan white bones muncul dari bola cahaya. Seluruh tubuhnya ditutupi bekas luka. Jika bukan karena fakta bahwa ia selalu menyerap tulang-tulang binatang mutan lainnya, ia tidak akan dapat menahan pukulan dari buaya raksasa mutan tipe 2. White Bones segera bergegas menuju bangkai buaya raksasa, dan menggali ke dalam tubuhnya, meraih tulang dan memanfaatkan kemampuannya untuk menyerap esensi, mengisi kembali apa yang telah hilang dan dikeluarkannya. Yue Zong menancapkan Crocodile Tooth Saw Blade ke tanah, menggunakannya sebagai kruk, saat ia mengamati sekelilingnya. Kemampuan Water Flow Manipulation, buaya raksasa tipe 2 memiliki area efek yang luas, dan banyak orang dan kendaraan telah dikurung di dalam kandang air sebelumnya. Saat ia mati, orang-orang itu berkumpul lagi dan berjalan menuju Yue Zong. Ketika orang-orang itu melihat buaya raksasa yang telah mati dibunuh oleh Yue Zong, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, ketika mereka melihat kaki Yue Zong yang patah, dan menopang dirinya sendiri dengan bilah pedang yang tampak menakutkan itu, banyak dari mereka yang memiliki kilatan aneh di mata mereka. Wei Ningguo bergegas mendekat dan melihat Yue Zong dengan 1 kaki yang hilang, dan wajahnya berubah. Di dunia pasca apokaliptik ini, hanya seorang pemimpin yang kuat yang dapat menekan mayoritas dan membuat mereka mendengarkan. Dengan kaki yang patah, Yue Zong sama saja dengan orang cacat, dan kecakapan bertarungnya akan berkurang. Sulit bagi orang-orang untuk menerima pemimpin seperti itu. Bagaimanapun, ini bukanlah kota Longhai, yang dipenuhi dengan pendukung Yue Zong. Banyak dari mereka yang selamat di sini telah dipaksa masuk ke kubu Yue Zong, dan hati mereka belum teguh. Jika Yue Zong benar-benar lumpuh, banyak dari mereka akan mengubah pendirian mereka. Ming Jiajia menatap Yue Zong, dan hatinya sakit, saat dia dengan cepat datang ke sisi Yue Zong, dan menopang lengan kirinya. Zheng Minghe menatap kaki Yue Zong, dan matanya dipenuhi dengan ekspresi yang rumit. Jika Yue Zong sehat dan baik-baik saja, dia bersedia mengikuti pemimpin yang kuat untuk melawan Wuyan Hong. Namun, karena dia telah kehilangan 1 kaki, itu membuatnya merasa bimbang. Yi Sui Qiong menatap kaki yang patah, matanya berseri-seri karena gembira, saat dia melihat ke arah sungai, dan menyadari bahwa jembatan es telah hancur. Hanya ada ponton kabel yang tersisa,
dan orang-orang di sisi lain tidak akan dapat menyeberang dalam waktu singkat. Yi Sui Qiong tiba-tiba melangkah maju dan berkata, Yue Zong, kamu telah kehilangan satu kaki. Aku pikir kamu tidak cocok untuk menjadi pemimpin kami lagi. Tolong serahkan semua senjatamu, kami dapat memberimu jatah selama 3 hari, dan biarkan kamu pergi sendiri. Wajah Wei Ningguo memucat, saat dia berteriak dengan marah, Yi Sui Qiong. Apa artinya ini? Pemimpin kita hanya bisa menjadi bos Yue. Apakah kamu mencoba memberontak? Wei Ningguo telah mengkhianati Wu Yanhong dan sangat diandalkan oleh Yue Zong. Dia dianggap sebagai orang nomor 2 Yue Zong. Dia sangat senang dengan posisinya, dan percaya diri pada Yue Zong yang telah membawa mereka kemenangan berturut-turut. Yi Sui Qiong tertawa dingin, menunjuk Yue Zong dan berkata, pemberontak apa? Kata-katamu terlalu mengerikan. Kita semua adalah Freemason. Yue Zong inilah yang membunuh pemimpin kita, dan memaksa kita untuk mendengarkannya. Sekarang dia lumpuh, bagaimana dia masih bisa memimpin kita? Dia kemudian melanjutkan dengan tatapan penuh gairah di matanya, Dali, Chang Sui. Kita bisa menjadikan wakil pemimpin Zeng sebagai pemimpin kita. Selama kita berempat bekerja sama, kita pasti bisa menjatuhkan mereka. Di bawah dorongan Yi Sui Qiong, anggota Freemason mulai berkumpul dengan Yi Sui Qiong, Zhou Dali, Ning Chang Sui dan Zheng Minghe. Karena sebagian besar yang selamat telah menyeberang, dari sekitar 60 orang yang tersisa, 40 orang berasal dari Freemason, 20 orang yang tersisa adalah orang-orang Tiongkok yang selamat yang telah diselamatkan Yue Zong. 20 orang yang telah diselamatkan oleh Yue Zong berdiri di sisinya, mengangkat senjata mereka ke arah Yi Sui Qiong dan melotot ke arah mereka. Su Tiannya membawa para ajudannya saat mereka mundur dari kebuntuan. Dia baru saja menghabiskan sebagian besar energi dan staminanya sebelumnya, dan tidak dalam kondisi terbaik untuk bertarung. Selain itu, hubungannya dengan Yue Zong tidak begitu dekat sehingga dia harus berjuang untuknya. Yi Sui Qiong memandangi 40 prajurit bersamanya, saat dia menertawakan Yue Zong dengan dingin, Yue Zong, apakah kamu melihat ini? Inilah perbedaan kekuatan kita, kamu masih punya waktu untuk menyerah, selama kamu menyerah, aku bisa membiarkanmu pergi dengan hidupmu. Yue Zong bahkan tidak melihat ke arah Yi Sui Qiong, sebaliknya dia dengan tegas menanyai Zheng Minghe dengan nada dingin yang dia tatap selama ini, Zheng Minghe. Apakah kamu berencana untuk mengkhianatiku? Tidak, Zheng Minghe ketakutan dengan sikap Yue Zong dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Namun, saat dia mengatakan itu, dia mundur 2 langkah, dan wajahnya bertentangan, jelas bahwa dia belum memilah-milah pikirannya. Meskipun dia telah mundur, dia tidak mengangkat tangannya melawan Yi Sui Qiong, dapat dilihat bahwa dia masih berjuang untuk memutuskan di sisi pagar mana dia harus berada. Jika Yue Zong sehat, dia tentu tidak akan goyah. Namun, bagi semua orang yang hadir, Yue Zong sekarang lumpuh, dan pada saat terlemahnya, jika Zheng Minghe mengatakan dia tidak merasa terpengaruh, itu akan menjadi kebohongan. Jika dia dapat mengambil alih perusahaan Yue Zong, maka Zheng Minghe akan memiliki perlengkapan 3 batalion, lebih dari 1000 orang, dan banyak logistik. Itu adalah perbedaan yang sangat besar dari posisinya saat dia berada di Freemason. Ketika kalimat tunggal dari Yue Zong telah membuat Zheng Minghe gentar, tatapannya kemudian jatuh ke Zhou Dali dan mengancamnya dengan mengancam, Zhou Dali. Aku ingat bahwa kamu memiliki seorang putra berusia 13 tahun dan seorang istri yang sangat cantik. Kamu harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Jika kamu gagal, aku akan melemparkan putramu ke dalam gerombolan, dan istrimu akan dilemparkan dengan beberapa pria. Kamu dapat dijadikan seorang kakol 1000 kali lipat. Seluruh keluarga Zhou-mu akan berhenti ada. Ekspresi Zhou Dali segera menjadi masam, saat tubuhnya gemetar tak terkendali, hatinya penuh siksaan. Putra dan istrinya adalah garis bawahnya. Dia telah berkorban entah berapa banyak hanya untuk melindungi mereka berdua. Dia hampir ditelan oleh kegelapan hatinya beberapa kali, tetapi karena istri dan putranya, dia menemukan kekuatan untuk melanjutkan dan hidup. Itu adalah kekuatannya, dan juga kelemahannya. Yi Sui Qiong buru-buru mencoba menenangkannya, Dali, tidak perlu takut padanya. Jika kita berempat bergandengan tangan, dia sudah hampir lumpuh, apa yang bisa dia lakukan pada kita? Jika dia memiliki kemampuan, berdasarkan karakternya, dia akan membunuh kita semua. Mendengar penghiburan Yi Sui Qiong, wajah Zhou Dali berubah sedikit lebih baik, tetapi dia merenung sejenak sebelum berkata, aku tidak peduli dengan masalah di sini.
Aku hanya ingin istri dan anakku aman. Setelah itu, Zhou Dali membawa 7 prajuritnya dan melemparkan senjata mereka ke bawah, karena mereka berdiri agak jauh, jelas tidak memihak. Yue Zong kemudian berbalik untuk melihat Ning Changsui. Ning Changsui bahkan tidak menunggu Yue Zong berbicara, dan segera membuka mulutnya dengan sikap membenarkan diri sendiri. Yue Zong, kamu sombong dan kejam. Kamu membunuh tanpa pandang bulu, dan bahkan membunuh tawanan. Kamu membunuh pemimpin Freemason kami. Omong kosongmu membuatku kesal. Mati saja. Tatapan Yue Zong berubah dingin, dan tanpa menunggu Ning Changsui selesai berbicara, dia mengeluarkan stingernya dan melepaskan tembakan ke otaknya. Peng! Suara tembakan bergema dan otak Ning Changsui langsung hancur berkeping-keping, saat materi merah dan putih berceceran ke tanah. Setelah membunuh Ning Changsui dengan satu tembakan, dia segera mengaktifkan seni ketakutannya pada Yi Sui Qiong, dan serangan roh yang mengerikan menelan pikirannya, membawa segala macam halusinasi yang kejam dan menyiksa bersamanya, menyebabkan wajahnya berubah ketakutan dan tubuhnya gemetar. Yue Zong mencengkeram tubuhnya saat itu juga, dan dengan cepat melepaskan tembakan lagi ke kepalanya. Dengan suara peng, otak Yi Sui Qiong juga hancur berkeping-keping, materi merah dan putih mewarnai tanah juga. Yue Zong kemudian dengan cepat melambaikan tangannya dan mengganti stingernya dengan senapan mesin ringan, 05, menembakkannya ke orang-orang yang baru saja dia sebut bawahannya beberapa waktu lalu. Dengan tembakannya yang akurat dan cepat, sebelum para mantan Freemason itu sempat bereaksi, banyak dari mereka yang telah tertembak mati. Yue Zong menyemprotkan peluru ke arah para Freemason itu, sambil melirik Zheng Minghe dan berseru, Zheng Minghe, bertindak sekarang dan bunuh para pengkhianat itu. Kalau tidak, kau dan kepala bawahanmu yang akan terguling. Semua anggota keluargamu akan dilemparkan ke batalion sampah untuk diumpankan ke para zombie. Wajah Zheng Minghe segera berubah menjadi ketakutan, dan akhirnya membuat keputusan yang sulit, saat dia menggertakkan giginya dan memerintahkan, semua orang dengarkan, bunuh para pengkhianat itu. Di bawah perintah Zheng Minghe, puluhan prajurit dengan cepat mengangkat senjata mereka dan mulai menembaki para Freemason yang tersisa dengan liar. Dengan serangan gabungan pasukan Yue Zong dan Zheng Minghe, bawahan Ning Changsui dan Yi Sui Qiong semuanya berubah menjadi saringan dari hujan peluru. Dua prajurit dari pihak Yue Zong juga menderita beberapa luka ringan akibat peluru nyasar. Setelah membantai pasukan di bawah pimpinan Ning Changsui dan Yi Sui Qiong, Yue Zong menatap dingin ke arah Zhou Dali. Zhou Dali langsung merasa tubuhnya menjadi lembab, dia tidak pernah menyangka bahwa Yue Zong masih mampu mengalahkan dan menekan pemberontakan bahkan setelah kehilangan anggota tubuhnya. Setiap pengkhianat telah terbunuh. Adapun mereka yang masih hidup, para prajurit di bawah pimpinan Yue Zong melangkah maju dan memenggal kepala mereka tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Lightning membawa sekitar 100 saudara laki-lakinya saat mereka perlahan berjalan keluar dari hutan, menatap semua orang dengan dingin. Sekarang, setelah melihat Lightning, dan 100 plus mutan Leopard Cats, tidak ada yang berani menyimpan niat jahat. Hati Zhou Dali terasa berat, kali ini, tanpa ragu-ragu, dia membawa anak buahnya saat mereka datang di depan Yue Zong dan berlutut. Mereka bersujud sementara Dali berkata, Zhou Dali buta dan bodoh, dan tidak segera bertindak untuk menghentikan pemberontakan. Terlepas dari bagaimana pemimpin ingin menghukumku, aku bersedia menanggungnya. Namun, keluargaku tidak bersalah, dan aku memohon agar karena kurangnya partisipasiku dalam pemberontakan, Bos Yue akan bermurah hati dan mengampuni mereka. Yue Zong menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, Zhou Dali, kamu tahu Ning Changsui dan Yi Sui Qiong memberontak tetapi kamu tidak membantu menghentikannya. Itu masih merupakan pelanggaran yang cukup besar, dan aku menghukummu untuk bergabung dengan batalion sampah. Setelah membunuh 1000 zombie atau 100 musuh, kamu akan dianggap telah menjalani hukumanmu. Mengenai putra dan istrimu, aku akan memaafkan mereka, apakah kamu puas dengan ini? Zhou Dali menghela napas lega, saat dia bersujud dengan sungguh-sungguh, terima kasih, pemimpin, atas belas kasihanmu. Zhou Dali benar-benar berterima kasih. Selama istri dan putranya baik-baik saja, dia sangat puas. Bagaimanapun juga, dia adalah enhancer berbasis agility level 36, membunuh 1000 zombie hanyalah masalah waktu. Yue Zong melambaikan tangannya, dan melemparkan pedang gigi hitam level 4 serta pedang gergaji gigi buaya kepada Wei Ningguo, sambil berkata, Wei Ningguo, bawa beberapa orang dan potong buaya raksasa tipe 2 itu.
Hanya senjata-senjata itu yang mungkin bisa membantai bangkai buaya raksasa itu dengan kecepatan yang layak. Kalau tidak, jika mereka memiliki alternatif gergaji mesin, mereka akan dapat menyelesaikan tugas itu dengan mudah. Ya, Bos Yue. Wei Ningguo menerima dua senjata dan dengan cepat mengumpulkan dua enhancer berbasis strength serta beberapa tangan lain untuk memotong-motong buaya raksasa tipe 2. Dua evolver berbasis kekuatan menggunakan senjata untuk mencungkil sisik-sisik itu, sementara orang-orang lainnya bekerja untuk mengiris dan memotong daging dan mengemasnya ke dalam truk pengangkut. Yue Zong membawa cukup banyak truk pengangkut, beberapa di antaranya kosong. Di bawah kerja keras para penyintas itu, truk pengangkut perlahan-lahan diisi dengan daging buaya raksasa tipe 2 satu persatu. Kulitnya juga diambil secara utuh, dan dikemas ke dalam salah satu truk. Wei Ningguo kemudian kembali ke sisi Yue Zong dan melaporkan, Bos Yue, sudah selesai. Namun, Nona Sutianya telah menghabiskan terlalu banyak energinya, dan tidak dapat membuat jembatan es lagi. Apakah kita menunggu sampai besok untuk menyeberang? Yue Zong menjawab dengan suara rendah, tidak perlu. Mari kita bersiap untuk menyeberang segera. Setiap menit tambahan yang dihabiskan di sini berarti 1 menit tambahan bahaya. Saat pasukan Wuyan Hong datang mengejar, dengan kondisi Yue Zong saat ini, sangat mungkin mereka akan dimusnahkan seluruhnya. Ya, Wei Ningguo tidak bertanya kepada Yue Zong bagaimana mereka akan menyeberang. Saat dia menerima perintah, dia mulai mendelegasikan tugas dan mempersiapkan yang lainnya untuk menyeberang. Bangun jembatan. Yue Zong melihat Wei Ningguo telah pergi, sebelum dia memerintahkan White Bones. Mata White Bones bersinar dengan api iblisnya setelah menerima perintah, dan dia pergi ke tepi sungai, sebelum mengulurkan kedua tangannya ke sisi lain, dan mengamankan keempat anggota tubuhnya ke tanah. Ketika dia telah berbaring di atas sungai, tubuhnya mulai berubah, dan banyak paku tulang memanjang untuk membentuk jaring tulang yang besar, menciptakan platform untuk menyeberang. Meskipun platform ini tidak senyaman jembatan es yang dibuat Sutianya, itu cukup untuk truk pengangkut besar itu untuk menyeberang. Saat jaring tulang terbentuk, truk pengangkut melaju dan menyeberangi sungai. Yue Zong langsung melompat ke salah satunya. Lightning juga membawa saudara-saudaranya yang masih kecil saat mereka mengikutinya. Setelah mereka menyeberangi sungai, Zheng Minghe bertindak sebagai garda depan saat dia memimpin beberapa pengikutnya ke depan, mengintai jalan di depan. Vietnam dipenuhi hutan dan bukit, jika tidak ada jalan utama, truk pengangkut akan kesulitan melintasi medan tersebut. Wei Ningguo juga memimpin dua peningkat berbasis kekuatan yang menggunakan senjata yang diberikan Yue Zong kepada mereka untuk membelah jalan, menebang kayu gelondongan, rumput liar, pohon yang menghalangi jalan. Bilah gigi hitam dan bilah gergaji gigi buaya adalah harta karun level 4, dan menunjukkan kekuatannya di tangan para peningkat berbasis kekuatan tersebut. Dengan tebasan dan tebasan mereka yang konstan, mereka menciptakan jalan yang dapat dilalui kendaraan tersebut. Namun, hutan ini bukannya tanpa manusia, dan binatang mutasi dapat diatasi. Setelah membunuh sekitar 20 monyet mutasi, pasukan Yue Zong menemukan sebuah desa kecil setelah berjalan sekitar 1 jam dan melewati hutan. Ada beberapa lusin zombie di dalam desa, dan Ming Jiajia memanggil serigala bayangannya untuk menghadapi zombie tersebut, sebelum semua orang menyerbu masuk untuk menduduki desa. Saat itu, sudah hampir malam, dan para penyintas merasa lelah. Yue Zong memerintahkan pasukan untuk beristirahat, dan menyalakan api untuk memasak. Di dalam desa kecil itu, api menyala terang, dan daging pun dimasak. Selain tawanan dari batalion sampah, semua yang selamat bisa menikmati daging buaya raksasa tipe 2, mengisi kembali energi mereka yang sangat kurang. Yue Zong saat ini sedang beristirahat di tempat tidur, dan Ming Jiajia berlutut di sampingnya, dengan hati-hati mengiris daging binatang mutasi, menaruhnya di atas piring untuk dimakannya. Ming Jiajia menatap kaki yang diperban, matanya sedikit gelap. Maaf, Tuan. Jiajia tidak berguna, Jiajia tidak berhasil melindungi Tuan. Ketika mereka menghadapi buaya raksasa mutasi tipe 2 yang mengerikan itu, serigala bayangan yang dipanggil Ming Jiajia tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Kemampuan bertarungnya bergantung pada serigala bayangan yang dipanggil itu, dan mereka bahkan tidak dapat melakukan apapun, apalagi dirinya sendiri. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, kamu sudah melakukan yang terbaik. Yue Zong mengacak-acak rambutnya, dan menghiburnya. Ketika Yi Sui Qiong mencoba memberontak sebelumnya, Ming Jiajia, Wei Ningguo dan 20 orang yang selamat lainnya tidak ragu untuk berdiri di sisinya, asalkan dia belum gagal sebagai manusia.
Ketika Ming Jiajia merasakan Yue Zong membelai kepalanya, dia seperti anak kucing kecil yang dibelai oleh pemiliknya. Matanya berkerut, saat dia menunjukkan ekspresi yang sangat nyaman, terlihat sangat imut. Ketika Yue Zong melihat Ming Jiajia yang imut berperilaku seperti anak kucing, perasaan berat di hatinya tersapu. Wei Ningguo mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Melihat Yue Zong menghibur Ming Jiajia, dia berkata, "Bos Yue, apakah Anda menginginkan sesuatu dariku?" Mendengar kata-kata Wei Ningguo, Ming Jiajia kecil melompat seperti kelinci yang terkejut dan melesat menjauh dari sisi Yue Zong. Seluruh wajahnya memerah saat dia duduk di sudut dan menundukkan kepalanya. Mungkinkah Bos Yue seorang lolicon? Wei Ningguo melihat bahwa reaksi Ming Jiajia sangat dramatis, dan tatapannya pada Yue Zong menjadi asing saat dia berpikir dalam hati. Setelah kiamat, norma dan tatanan masyarakat telah runtuh. Ada berbagai macam karakter yang menunjukkan kepribadian mereka di bawah ketiadaan kode moral dan hukum. Wei Ningguo telah bertemu dengan beberapa orang yang memiliki otoritas yang memiliki kecenderungan lolicon. Seorang pria lain masuk, usianya sekitar 32 tahun, tinggi 1,6 meter, kepala yang dicukur bersih dan tubuh yang berotot. Sambil membungkuk, dia memberi hormat kepada Yue Zong dan berkata, "Pemimpin, apakah Anda mencari saya?" Pria yang dicukur bersih ini adalah salah satu korban selamat yang diselamatkan Yue Zong dari tangan Li Guangyi. Namanya adalah Wu Yin. Dia juga ditunjuk sebagai pemimpin regu oleh Yue Zong. Dia telah berlatih lebih keras dan lebih tekun daripada yang lain, dan sebelumnya, dia telah memimpin prajurit lain untuk menekan prajurit Freemason. Yue Zong melambaikan tangannya, dan 2 botol jus buah kelahiran ular muncul. Dia memberikannya kepada Ming Jiajia saat dia berbicara kepada orang-orang itu, "Penampilanmu hari ini telah memuaskanku. Ini adalah obat yang dapat memungkinkan seseorang menjadi seorang evolver. Minumlah ini, dan setelah sehari, kalian akan menjadi evolver." Evolver. Ketika Wei Ningguo mendengar ini, wajahnya langsung berubah, dan badai mengamuk di dalam benaknya. Evolver adalah eksistensi puncak di antara manusia. Ketika dia berada di bawah Huyan Hong, dia hanya bertemu 6 evolver. Dapat dilihat betapa langkanya mereka. Setiap evolver adalah eksistensi yang menakutkan, dan mereka memiliki kemampuan pertempuran yang jauh melampaui Enhancer. Ketika semuanya sama, jika seorang evolver berhadapan dengan Enhancer, evolver pasti memiliki keuntungan. Wei Ningguo segera bersumpah setia kepada Yue Zong saat dia berseru dengan keras, "Saya bersedia melayani Bos Yue sampai hari saya mati." Wu Yin pasti tidak akan gagal memenuhi harapan bos. Wu Yin juga tidak bisa menahan kegembiraannya sendiri saat dia berjanji dengan keras, hatinya diliputi oleh ekstasi. Dia sudah mendengar tentang kehebatan para evolver sampai batas tertentu, begitu seseorang menjadi seorang evolver, meskipun seseorang tidak akan tertandingi di bawah langit, seseorang akan tetap memiliki kekuatan dan keunggulan besar yang akan sulit diperjuangkan oleh orang normal. Yue Zong melambaikan tangan, dan Ming Jiajia kemudian menyerahkan 2 botol jus buah kelahiran ular kepada Wu Yin dan Wei Ningguo. Wu Yin dan Wei Ningguo dengan cepat membuka botol kaca dan meminum semua jus dalam satu tegukan. Mereka telah mengikuti Yue Zong selama beberapa waktu sekarang dan tahu bahwa dia tidak akan menyakiti mereka. Setelah keduanya menelan semua jus buah kelahiran ular, tidak lama kemudian kekuatan obat jus tersebut mulai berefek. Tubuh kedua orang itu mulai terasa panas, dan mereka langsung pingsan di lantai. White Bones, yang telah berdiri di samping, kemudian datang dan segera menyambar keduanya, sebelum melemparkan mereka ke tempat tidur di samping untuk membiarkan mereka berevolusi sendiri. Ming Jiajia memperhatikan 2 orang yang saat ini tidak sadarkan diri dan melirik ke arah Yue Zong, bertanya dengan rasa ingin tahu. "Guru, mengapa Anda tidak memberikan sebotol ramuan evolusi kepada Zheng Minghe? Dia jauh lebih mampu daripada Wei Ningguo." Kemampuan Zheng Minghe tidak biasa. Kepemimpinan, karisma, dan ketegasannya jauh di atas Wei Ningguo. Selain memiliki kekuatan yang besar, Wei Ningguo tidak dapat dibandingkan dengan Zheng Minghe jika dia mengambil alih kepemimpinan. Ming Jiajia melihat bahwa Yue Zong telah membiarkan Wei Ningguo mengalami evolusi daripada Zheng Minghe, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Yue Zong terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan ringan, "Zheng Minghe masih perlu diobservasi untuk jangka waktu tertentu." Kemampuan Zheng Minghe tidak perlu diragukan, tetapi Yue Zong tidak tahu apakah dedikasinya tulus atau tidak. Jika Yue Zong membiarkannya berkembang,
akan sangat berbahaya jika Zheng Minghe kemudian menusuknya dari belakang. Bagaimanapun, Zheng Minghe pernah menjadi anggota Freemason, metode Yue Zong untuk menundukkan Freemason agak terlalu ekstrim, yang ditunjukkan oleh pemberontakan bersenjata para mantan pejuang Freemason. Ming Jiajia mengangguk dengan setengah mengerti. Setelah beristirahat selama 1 malam, armada kendaraan besar segera berangkat keesokan paginya setelah sarapan, melaju menuju perbatasan dengan Guangxi. Pasukan mereka hanya memiliki kesempatan untuk berkembang di dalam perbatasan Tiongkok. Di wilayah Vietnam, Yue Zong merasa sangat sulit untuk merekrut pembantu yang dapat diandalkan. Pada saat yang sama, sebagian besar gudang senjata perbatasan Vietnam telah dibuka oleh Li Guangyi dan Wu Yanhong. Dia tidak dapat memperoleh senjata atau peralatan apapun, membuatnya sangat sulit baginya untuk dapat mengalahkan pasukan Wu Yanhong. Setelah meninggalkan desa kecil itu, mereka berbaris selama beberapa jam lagi. Shadow Wolves milik Ming Jiajia menghabisi selusin binatang mutasi sebelum Yue Zong dan yang lainnya akhirnya menemukan jalan raya, mulai bergerak ke arah timur laut. Di lereng bukit kecil yang tertutup rumput liar, 4 pria memegang kapak besar berbaring tengkurap di semak-semak. Salah satu dari mereka, seorang pria yang tampak sedikit bertubuh kecil, memegang busur silang sambil menatap tajam ke sebidang tanah terbuka di kejauhan, di mana ada beberapa jagung yang ditanam. Ada cukup banyak spesies burung di wilayah ini. Melalui metode berburu dengan hanya menunggu dengan diam, para penyintas ini telah memburu beberapa burung jenis pipit. Namun, jika keberuntungan mereka tidak begitu baik dan jagung itu menarik beberapa burung mutasi yang lebih besar atau sekawanan penuh burung mutasi normal, maka mereka hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Jangan bergerak, letakkan senjata kalian, menyerahlah segera, atau aku akan langsung menembakmu. Sebuah suara yang menjulang tiba-tiba terdengar dari belakang para pemburu, dan 6 prajurit tiba-tiba muncul. 6 prajurit itu langsung menerkam ke depan dan menaklukkan ke-4 orang yang memegang kapak. Pemimpinnya, yang sosoknya tinggi dan tegap, berteriak keras dalam dialek Zhuang, "Siapa kalian?" Alis Wu Yin sedikit berkerut, dan dia berbicara dengan sedikit ketidakpastian dalam bahasa Mandarin, "Kalian orang Tionghoa." Wu Yin telah menghabiskan sebagian besar waktunya tinggal di Vietnam, jadi meskipun dia bisa mengerti bahasa Mandarin, dia tidak bisa mengerti dialek seperti tipe Zhuang. Pria kekar itu berteriak keras dalam bahasa Mandarin yang sedikit terbata-bata, "Saya orang Tionghoa. Kalau begitu bagus, ikutlah denganku untuk menemui bos. Bos kami punya sesuatu untuk ditanyakan padamu." Wu Yin melambaikan tangan dan para prajurit dengan cepat mengawal ke-4 pria itu ke lokasi Yue Zong. "Siapa kalian? Di mana tempat ini?" Duduk di kursi roda, Yue Zong memperhatikan ke-4 pria kekar yang dikawal dan bertanya dengan ringan. Ke-4 pria itu melihat ke kiri dan ke kanan, dan sedikit rasa waspada melintas di mata mereka saat mereka melihat para prajurit memegang AK mengelilingi Yue Zong. Tatapan 3 pria yang ditangkap langsung jatuh ke tubuh pria yang tampak paling kekar. Pria itu diawasi oleh teman-temannya cukup lama. Baru saat itulah dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada Yue Zong, "Saya Wang Hualiang, orang dari desa Dongping. Ketiganya adalah Yao Hong, Shen Ming dan Luo Qiang. Ini adalah desa Dongping di Kabupaten Jingxi. Kabupaten Jingxi, kami akhirnya kembali." Setelah mendengar 3 kata itu, Yue Zong menghela napas sedikit lega di dalam hatinya. Mereka akhirnya kembali ke negara asal mereka. Hanya setelah kembali ke Tiongkok, Yue Zong dan kelompoknya merasa sedikit lebih aman. Vietnam adalah wilayah Wu Yanhong, yang berarti bahwa dia memiliki keuntungan besar di sana sebagai orang Vietnam. Namun, di Tiongkok, keuntungan kandang seperti itu menjadi milik pihak Yue Zong. Setidaknya sekarang ia akan mampu merekrut banyak bawahan Tiongkok, dan tidak akan kesulitan lagi untuk merekrut pasukan. Yue Zong langsung melemparkan sepotong kue ke Wang Hualiang dan bertanya, "Apakah ada tempat berkumpul berskala besar di Kabupaten Jingxi?" Di dunia apokaliptik ini, sepotong kue bahkan lebih berharga daripada emas. Setelah menerima kue itu, secercah kegembiraan bersinar di mata Wang Hualiang. Ia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Di kota Longteng ada seseorang bernama Chen Liang yang telah mengorganisir tempat berkumpul berskala besar. Namun, saya sarankan Anda untuk tidak pergi ke sana, karena Chen Liang bukanlah orang baik. Luo Qiang justru seseorang yang melarikan diri dari sana, jadi ia tahu banyak hal." Yue Zong langsung melemparkan sepotong kue ke Luo Qiang dan berkata, "Ceritakan semua yang kau tahu."
Luo Qiang melihat kue di tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya, sebelum menganggukkan kepalanya dan membocorkan rahasia, menceritakan semua informasi yang dia ketahui tentang kota Longteng kepada Yue Zong. Chen Liang dari kota Longteng adalah seorang penjahat biadab sebelum kiamat. Setelah itu, dengan keberuntungan yang luar biasa, dia berhasil bangkit dan menjadi seorang evolver. Tidak lama kemudian kota itu direbut kembali oleh pasukan pemerintah di dekatnya, dan Chen Liang berhasil masuk ke pangkalan. Mengandalkan kemampuannya, dia dengan cepat menjadi satu-satunya tiran di kota Longteng. 2 bulan lalu, Chen Liang bersekongkol dan membunuh sebagian besar perwira militer resmi, membunuh semua orang yang menentangnya dan dengan demikian secara paksa merebut kendali atas seluruh kota Longteng. Setelah menguasai kota, Chen Liang menghabiskan hari-harinya dalam keadaan mabuk, memandang semua orang yang selamat di bawahnya sebagai binatang dan secara teratur membunuh orang. Di kota Longteng, selain Chen Liang dan orang-orang kepercayaannya, semua orang hidup seperti mayat berjalan. Luo Qiang tidak ingin hidup seperti ini, jadi dia melarikan diri dari tempat itu. Kota Longteng, Yue Zong bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu, sebelum bertanya kepada Luo Qiang, di kota Longteng, ada berapa banyak prajurit dan senjata? Apa kemampuan Chen Liang? Berapa banyak ahli yang dia miliki di bawahnya? Luo Qiang ragu-ragu sejenak sebelum tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya saat dia berkata, "Aku tidak tahu semua ini.